视线隔离。Drama dimulai dengan diperlihatkan seorang penulis novel bernama Song Yao yang ditolak karya tulisan novelnya oleh salah satu editor di perusahaan penerbit novelnya. Namun Song Yao tidak menyerah begitu saja, karena dia yang udah tahu keinginan si pemilik perusahaan penerbit novelnya ini. Dia pun langsung kembali menawarkan rencana karya novel terbarunya yang bakal memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dari lainnya. Mulai dari misteri, ketegangan, kisah cinta yang tidak biasa, dan lain sebagainya. Hal ini pun ngebuat si pemilik perusahaan penerbit atau juga direktur Liu tertarik dengan gambaran novel yang bakal dibuat oleh Song Yao. Editor Liu juga tidak bisa menolaknya lagi, dan akhirnya Song Yao dikasih waktu 3 bulan untuk menyelesaikan rencana novelnya tersebut. Saat sudah berada di rumah, Song Yao pun mulai menulis novelnya yang lalu kita pun dibawa masuk ke dalam cerita novel Song Yao, tepatnya di kota Jianghai. Di sebuah bar nampak ada beberapa orang yang berniat mengambil sampel darah seorang anak konglomerat dengan cara yang ekstrim, yakni dengan memecahkan gelas yang udah mereka custom. Bebarengan dengan hal itu, tiba-tiba seorang wanita yang tidak lain ialah Song Yao tidak sengaja mengambil gelas custom yang sudah direncanakan buat diledakkan ini. Yang mana ternyata Song Yao juga berada di sini untuk menyelesaikan tugas penting bersama dua rekannya. Yang mana rencananya dimulai saat Song Yao bertemu dengan orang bernama Li Chen, si penggila wanita. Dengan matanya yang sangat indah, Song Yao pun berhasil meluluhkan Li Chen. Tanpa sadar seakan terhipnotis sama Song Yao, Li Chen menuruti semua perkataannya, termasuk juga memberikan sebagian besar hartanya buat istrinya yang udah mau bercerai dengannya. Dan iya, Song Yao memeras Li Chen atas suruhan istrinya itu sendiri, karena selama ini Li Chen tidaklah menafkahinya dengan sesuai. Setelah selesai, Song Yao pura-pura ke kamar mandi, tapi saat Li Chen megang gelas yang sebelumnya dikasih Song Yao, tiba-tiba gelasnya meledak, dan ia hipnotis Song Yao pun terungkap, sehingga dia pun langsung kabur dari kejaran orang-orang Li Chen ini. Di sisi itu, orang yang sebenarnya memiliki rencana meledakkan gelas tadi pada targetnya mengetahui kalau ada kesalahan yang ngebuat Song Yao terjebak dan dalam bahaya. Beruntung targetnya berhasil terluka, sehingga dia and the gang mendapatkan darahnya. Tak hanya itu saja, tepat pada saat Song Yao dalam bahaya, pria tadi atau juga yang diketahui bernama Ji Cheng Chuan membantunya dengan pura-pura pacaran. Hal ini pun ngebuat Song Yao dapat terbebas dari orang-orang Li Chen. Diketahui kalau Song Yao memiliki sahabat yang juga ikut menjalankan misi bersama dari kliennya, yang mana mereka ialah Suang Suang dan Si Jun. Mereka telah selesai menyelesaikan misi dari istri Li Chen yang menyuruh mereka memindahkan sebagian aset milik Li Chen pada istrinya, yang mana mereka bertindak baik karena dengan ini istri Li Chen mendapatkan haknya. Kisah flashback pada 15 tahun lalu, Song Yao ialah seorang anak biasa, namun pada suatu malam saat melihat meteor lewat, mata Song Yao mendapat keajaiban atau kelebihan, yang mana ketika ada orang yang menatap matanya beberapa detik, orang tersebut bakal langsung jatuh hati padanya, seakan melihat wanita idamannya. Tapi orang yang terkena virus keahlian mata Song Yao ini dapat sadar ketika Song Yao pakai kacamata atau juga dengan melihat tingkah Song Yao yang tidak sesuai dengan idaman seperti dalam matanya. Keesokan harinya di perusahaan grup Cheng Tian, diperlihatkan para petinggi grup yang mau rapat dikagetkan dengan adanya Ji Cheng Chuan. Ternyata Ji Cheng Chuan ialah anak dari bos grup Cheng Tian yang bernama Ji Honglin. Yang lalu Ji Cheng Chuan pun diajak ngobrol di ruangan Ji Honglin bersama Chen Jinghui. Honglin dan Jinghui tidak percaya kalau orang di hadapannya ialah Ji Cheng Chuan, karena kan dulu Cheng Chuan dan ibunya Lin Su telah meninggal dalam kebakaran. Namun hal itu dibantah Cheng Chuan karena pada saat kebakaran, dirinya bersembunyi di lemari dan yang meninggal dalam kejadian itu ialah ibunya Lin Su dan anak tetangganya bernama Xin Hao. Mereka pun lalu tes DNA darah Cheng Chuan, yang mana setelah hasilnya keluar, Cheng Chuan emang benar anak dari Ji Honglin dan Lin Su.
Kedatangan Cheng Chuan ke sini untuk menagih hak ibunya Lin Su yang memiliki aset juga dalam grup Cheng Tian ini. Yang mana dengan aset milik ibunya di grup Cheng Tian ini, Cheng Chuan bisa mendapatkan posisi manajer umum atau juga penerus bos grup Cheng Tian, menggantikan Ji Hong Lin. Cheng Chuan sadar kalau Hong Lin telah menikah lagi sejak dulu dengan menyelingkuhi ibunya Lin Su. Bahkan sekarang anaknya telah besar dan berniat dicalonkan jadi manajer umum. Yang mana anak Hong Lin tidak lain ialah orang yang sebelumnya ditargetkan mereka saat berada di bar dengan mengambil darahnya. Cheng Chuan bisa mendapatkan posisi manajer umum sesuai perjanjian awal grup Cheng Tian dengan ibunya Lin Su. Namun hal ini perlu dibuktikan keaslian mandat dari Lin Su dengan Cheng Chuan menunjukkan stempel milik almarhum ibunya Lin Su. Stempel itu berada di kalung yang dulu Lin Su berikan kepada Cheng Chuan. Dan iya, meski sekarang kalungnya belum ada, Cheng Chuan berjanji bakal datang nanti saat rapat dengan direksi grup Cheng Tian lainnya 7 hari lagi dengan ngebawa kalung stempel almarhum Lin Su sesuai perjanjian untuk dirinya bisa mendapatkan aset grup Cheng Tian dan posisi manajer umum. Di sisi itu, Song Yao dan sahabat-sahabatnya juga mendapatkan misi dari klien dengan bayaran 500.000 yuan, yang mana misinya ini mereka harus mendapatkan kalung milik targetnya yang tidak lain ialah Cheng Chuan. Diketahui kalau ternyata Cheng Chuan bukanlah identitas asli Ji Cheng Chuan, yang mana dia aslinya bernama Xin Hao, teman masa kecil Ji Cheng Chuan yang kali ini menyamar jadi Ji Cheng Chuan demi bisa mengungkap kebenaran perihal siapa dalang yang membakar rumah Ji Cheng Chuan, sehingga Cheng Chuan asli dan ibunya Lin Su meninggal dalam peristiwa tersebut. Xin Hao akan mencari petunjuk keberadaan kalung Cheng Chuan yang ada stempel Lin Su-nya, karena cuma dengan kalung stempel tersebut dirinya bisa masuk ke dalam grup Cheng Tian. Dia yakin dalang yang membakar rumah Cheng Chuan salah satu petinggi dari grup Cheng Tian. Xin Hao bakal dibantu dua sahabatnya Ling Ren dan Nan Xuan. 但我手中还紧紧攥着拿出那枚袖扣的主人，叶开尘封15年的死亡真相。 Setelah mengingat peristiwa pada masa lalu, Xin Hao akhirnya sadar kalau Cheng Chuan dulu bilang ke ibunya kalau kalung yang dia miliki telah dikasih ke seorang teman wanitanya. Dulu mereka tinggal di Pulau Yuzhou, yang lalu dia pun menyuruh Nan Xuan pergi ke Pulau Yuzhou untuk mencari info mengenai Ji Cheng Chuan kalau ada. Terutama perihal gadis yang dulu dikasih kalung stempel milik Ji Cheng Chuan. Di sisi itu nampak ibu Song Yao atau juga bernama Song Xiuxia sedang dirawat di rumah sakit. Entahlah, tapi sepertinya Xiuxia kondisinya sangat kritis karena belum sadar dari komanya selama belasan tahun. Di tempat lain nampak Jing Hui bersama dengan Chen Yakin, kakaknya atau juga istri Ji Hong Lin sekarang, beserta anaknya Ji Cheng An yang lagi mengkhawatirkan kalau Ji Cheng Chuan berhasil menduduki posisi manajer umum grup Cheng Tian ini. Karena kalau sampai itu terjadi, Ji Cheng An bakal gagal menggantikan posisi ayahnya Ji Hong Lin jadi bos grup Cheng Tian nantinya. Dan ya, ternyata Chen Yakin menikahi Ji Hong Lin memang hanya untuk memanfaatkannya supaya suatu saat nanti dia bisa mengambil alih grup Cheng Tian. Malam harinya di bar, Xin Hao yang menyamar jadi Ji Cheng Chuan diundang Ji Cheng An. Tentu tujuannya ialah meminta Xin Hao agar tidak jadi merebut posisi manajer umum grup Cheng Tian. Namun tentu Xin Hao tidaklah mau, dan ya akhirnya terjadilah aksi baku hantam. Meski seorang diri, Xin Hao atau juga Ji Cheng Chuan KW berhasil membantai semua anak buah Ji Cheng An. Di sisi itu, Song Yao di luar bar berhasil memikat salah satu orang sehingga dia pun dapat masuk ke dalam bar bersama orang tadi. Di dalam bar, Song Yao langsung menemui Xin Hao dan lalu menariknya untuk menguji kemampuan mata manisnya karena sebelumnya tidak berpihak pada Xin Hao atau Ji Cheng Chuan KW ini. Dan benar saja, meski sudah dicoba berkali-kali, Xin Hao tetap tidak tertarik melihat mata Song Yao, seakan matanya tidak dapat memikat Xin Hao. Dan justru ada seorang pria yang melihat matanya malah langsung tertarik dan sangat mengejar-ngejar Song Yao karena di matanya Song Yao adalah wanita idamannya. Dia adalah Seng Silin, anak dari keluarga pemilik bar ini. Beruntung kehiperan Seng Silin berhasil ditahan kakaknya Seng Siki, sehingga Xin Hao dan Song Yao pun bisa keluar dari bar ini. Saat sudah berada di vilanya, Xin Hao mendapat kabar kalau Nan Xuan belum dapat berita apa-apa mengenai gadis yang 15 tahun lalu dikasih kalung sama Ji Cheng Chuan, yang mana kalung itulah yang ada stempel Lin Su-nya.
Keesokan harinya, Song Yeo diberi petunjuk suang-suang untuk mengikuti acara pencarian teman wanita masa lalu Ji Cheng Chuan yang diadakan oleh Cheng Chuan atau Shin Hao sendiri bersama Ling Ren dan An Xuan. Tentu Song Yeo ikut acara tersebut supaya dirinya bisa mendapatkan kalung milik Ji Cheng Chuan sesuai misi dari kliennya. Song Yeo dan Shin Hao sama-sama mencari kalung stempel Lin Su itu. Shin Hao mencarinya di Pulau Yuzhou karena dia tahu kalung itu dimiliki oleh seorang gadis yang dulu ditaksir Cheng Chuan. Sementara Song Yeo berpikir kalung tersebut berada di tubuh Cheng Chuan atau Shin Hao ini. Singkatnya di Pulau Yuzhou, Song Yeo dan gadis-gadis lain mulai menjawab soal yang diberikan Ling Ren dan Nan Xuan untuk mencari gadis yang dulu ditaksir Cheng Chuan asli. Song Yeo dapat menyelesaikannya dengan cepat karena sebelumnya telah dikasih tahu sama Suang-Suang. Bahkan saat diinput jawabannya, Song Yeo berhasil menjadi yang terbaik. Namun entah mengapa Shin Hao malah mencoretnya dari daftar gadis yang lolos ke babak berikutnya. Dan saat dibacakan nama-nama gadis yang lolos, Song Yeo pun marah dan protes. Kenapa namanya tidak disebut, padahal jelas-jelas di kertas tertulis namanya masuk ke dalam gadis yang lolos ke babak berikutnya. Sebelum pergi, Song Yeo memberikan pernyataan yang sangat menonjolkan kalau dirinya emang gadis yang dulu ditaksir Ji Cheng Chuan. Yang hal ini pun ngebuat Shin Hao terkejut dan tentu mengejarnya. Dia baru sadar kalau memang mungkin gadis yang disukai Ji Cheng Chuan dulu atau yang lagi dicari-carinya ialah Song Yeo. Saat sudah berada di luar aula, Song Yeo malah dicegat orang-orang suruhan Li Chen yang berniat balas dendam sama dirinya atas apa yang udah dilakukan Song Yeo sebelumnya saat berada di bar. Beruntung sebelum Song Yeo dipukul, Shin Hao datang menyelamatkannya. Dia berhasil meratakan semua anak buah Li Chen, bahkan ngebuat mereka lari kabur. Dengan hal ini jugalah ngebuat hubungan Song Yeo dan Shin Hao yang sebelumnya bersitegang jadi lebih baik dan dekat tentunya. Song Yeo juga mengobati luka yang ada di tubuh Shin Hao yang sudah menolongnya dari orang-orang Li Chen. Meski begitu, masing-masing dari mereka punya tujuan lain, yakni mendapatkan kalung stempel Ji Cheng Chuan, yang Song Yeo pikir kalung itu berada di tubuh Shin Hao. Padahal Shin Hao juga mencarinya ya, dan Shin Hao yakin kalau kalung itu ada pada Song Yeo, gadis kecil yang dulu disukai almarhum sahabatnya Ji Cheng Chuan yang sekarang atau identitasnya ia pakai. 你好，我叫宋瑶。 Ji Cheng Chuan. Yang lalu saat sudah kembali ke kota, Song Yeo bersama Si Chun dan Suang-Suang mulai mengatur strategi supaya bisa mendapatkan kalung Ji Cheng Chuan yang mereka yakini Shin Hao ialah Ji Cheng Chuan. Sementara itu di vilanya, Shin Hao atau juga Ji Cheng Chuan KW bersama Ling Ren dan Nan Xuan mulai kembali menyusun strategi untuk mendapatkan kalung stempel Lin Su yang mereka yakini dimiliki sama Song Yeo, gadis yang waktu kecil disukai Ji Cheng Chuan asli. Keesokan harinya, Shin Hao mengajak Song Yeo pergi jalan-jalan bersamanya. Meski awalnya menolak, pada akhirnya Song Yeo ikut juga karena udah kepalang tanggung. Tentu Shin Hao ngajak jalan Song Yeo untuk mendapatkan kalung stempel ya, yang dia pikir kalung tersebut dipakai sama Song Yeo. Begitu juga dengan Song Yeo, dia pikir kalung yang dimaksud sama kliennya ialah kalung yang dipakai sama Ji Cheng Chuan KW atau juga Shin Hao ini. Mereka dinner di sebuah resto yang ternyata resto ini juga milik keluarga Seng Silin yang tergila-gila sama Song Yeo karena sudah terpikat oleh matanya. Meski begitu, Shin Hao berhasil mengusir Seng Silin pergi. Tak hanya itu saja, ternyata Shin Hao juga sudah dibantu sama Ling Ren dan Nan Xuan untuk menyeting dinner ini. Song Yeo juga ternyata tidak sendiri, di mana Suang-Suang dan Si Chun juga berada di sini untuk membantunya. Shin Hao dan Song Yeo lalu dansa. Disinilah momen yang digunakan oleh mereka untuk coba mengambil kalung yang ada di leher masing-masing target mereka. Yang padahal kalung tersebut tidaklah ada di antara mereka. Meski Si Chun sudah mematikan lampunya, tetap saja Song Yeo gagal mendapatkan kalung Ji Cheng Chuan atau Shin Hao ini. Begitu juga dengan Shin Hao yang gagal mengambil kalung milik Song Yeo. Tiba-tiba lampu kembali nyala setelah Ling Ren menyalakannya. Sang Silin juga datang mengganggu kemesraan mereka dengan menunjukkan piala penghargaannya sebagai model yang dikelilingi hiasan api. Dan ya, saat melihat api seketika itu juga Shin Hao langsung syok seakan traumanya kembali muncul. Ingatan saat dirinya berada dalam kebakaran di rumah Ji Cheng Chuan selalu membayanginya. Hal inilah yang ngebuatnya takut saat melihat api.
Keesokan harinya misi mendapatkan kalung stempel kembali dilakukan, kali ini di kolam renang. Namun tetap saja pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa dan justru malah Songyo keram kakinya. Shinho yang khawatir dengan keadaan Songyo pun lalu membawanya ke rumah sakit untuk memulihkan diri. Dari sinilah diperlihatkan kelembutan dan perhatian Shinho pada Songyo. Meski punya tujuan lain yakni mendapatkan kalung stempel milik almarhum Ji Chang-chuan asli, Shinho sepertinya udah mulai jatuh hati sama Songyo, begitu juga dengan Songyo. Setelah pengobatannya selesai, mereka pun bergegas balik. Songyo yang takut ketahuan misinya ngabarin si Jun untuk membereskan semua data-data mengenai Shinho yang ada di rumahnya. Sementara Shinho juga menyuruh Ling Ren dan Nan Xuan ikut membantunya saat berada di tempat tinggal Songyo. 最牛的云路装备，也可以吧？ 顾子俊，你要死啊！ Si Jun yang bermain game menghiraukan chat Songyo. Beruntung sebelum Songyo dan Shinho sampai, dia sadar dan langsung menyembunyikan data-data mengenai Shinho atau yang mereka kenal juga jadi Ji Chang-chuan. Mengingat misi mereka akan mendapatkan kalung yang dimiliki sama Chang-chuan ya. Saat Songyo dan Shinho udah sampai, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Songyo yang masuk duluan langsung mengusir Si Jun sebelum Shinho melihatnya. Si Jun yang pergi lewat jendela ngebuatnya jatuh bahkan tanpa mengenakan baju karena bajunya yang nyangkut. Melihat ada Si Jun yang mau masuk ke dalam rumah Songyo, Ling Ren dan Nan Xuan yang sudah ada di sini juga langsung bergerak mengamankannya supaya Si Jun tidak mengganggu Shinho mendapatkan kalung Ji Chang-chuan. Ling Ren pura-pura membeli bunga di sini dan ya mau nggak mau Si Jun pun melayaninya meski tidak memakai baju dan cuman pakai celemek. Di sisi itu saat Songyo lagi ngambil air, Shinho coba mencari-cari keberadaan kalung Chang-chuan yang dulu dikasih pada Songyo. Namun tetap saja dia tidak menemukannya. Tapi saat dia melihat gambar-gambar Songyo, dia melihat adanya boneka milik Songyo di rumahnya yang berada di Pulau Yuzhou, di mana bonekanya ini ada kalung stempel yang dulu diberi oleh Chang-chuan. Nan Xuan sendiri bertemu dengan Suang-suang yang juga mau masuk ke dalam rumah Songyo. Tentu Nan Xuan menahannya dengan berbagai cara. Namun hal ini malah membuatnya apes karena Suang-suang yang marah dan ngamuk-ngamuk gara-gara dia yang udah merusak guling gambar pria idamannya. Kembali ke Si Jun bersama Ling Ren yang setelah naruh bunganya di bagasi mobil, Si Jun yang mau balik ke dalam rumah ditahan Ling Ren. Yang hal ini justru ngebuat adegan romans terjadi. Dan sepertinya Si Jun mulai jatuh hati sama Ling Ren. Di sisi itu, Shinho mengajak Songyo buat besok pergi ke Pulau Yuzhou bersama. Tentu hal ini dia lakukan supaya dirinya bisa mendapatkan kalung stempel Chang-chuan yang berada di boneka Songyo yang berada di rumahnya Pulau Yuzhou. Singkat cerita, keesokan harinya Songyo dan Shinho pun pergi ke Pulau Yuzhou, tempat tinggal mereka dulu. Begitu juga dengan almarhum Chang-chuan dan ibunya Lin Su. Ini adalah hari terakhir misi dari klien Songyo untuk mendapatkan kalung Chang-chuan yang tanpa sadar kalung tersebut sebenarnya ada di rumahnya. Dan yang tahu hanyalah Shinho yang juga ingin mendapatkannya supaya dirinya bisa menjadi manajer umum grup Changtian dalam rapat bersama Dewan Direksi besok hari. Mereka pergi ke tempat tinggal lama Songyo, yang mana di sini jugalah dia menyimpan semua barang-barang miliknya, dan dari sinilah kedekatan mereka secara pribadi sudah saling menyukai, cuman gegara misi masing-masing mereka mengesampingkan hal itu. Diketahui selama ini juga Songyo telah melewati kehidupan yang cukup berat, di mana sejak kecil dia hidup sendiri karena ibunya yang udah jatuh sakit dan koma dari dirinya kecil sampai sekarang. Dan memang benar boneka yang ada kalung stempelnya berada di sini, namun Songyo belum menyadarinya. Saat Songyo udah tidur, Shinho dikasih tahu Nan Xuan agar besok cepat-cepat balik ke kota karena rapat grup Changtian pasti akan dilakukan pagi hari. Meski tidak enak, pada akhirnya diam-diam Shinho pun mengambil kalung stempel yang ada di boneka Songyo demi tujuannya masuk ke dalam grup Changtian bisa tercapai. Keesokan harinya di perusahaan grup Changtian, Shinho pun datang tepat waktu dan langsung menunjukkan kalung stempel Ji Chang-chuan pemberian ibunya Lin Su. Dan dengan hal ini pun direksi grup dan Ji Honglin tidak dapat menolak keinginan Lin Su dulu, atau juga posisi manajer umum grup Changtian akan diberikan kepada Ji Chang-chuan. Yang aslinya mah dia Shinho ya, cuman menyamar aja jadi Ji Chang-chuan demi mengungkap kebenaran dalang yang membakar dan membunuh sahabatnya Ji Chang-chuan dan ibunya Lin Su dulu. Songyo yang baru bangun kaget melihat berita pengangkatan Ji Chang-chuan jadi manajer umum grup Changtian.
Dan tentu dia pun langsung pergi ke acara konferensi pers untuk mengungkap kelicikan Ji Chengcuan atau Shin Ho yang udah memalsukan identitas dengan mencuri kalung Ji Chengcuan yang dulu diberikan kepadanya. Namun sebelum Song Yao mengatakannya di depan media, Shin Ho atau juga Ji Chengcuan KW pun langsung menciumnya. Hal ini terjadi karena efek mata pemikat Song Yao yang tiba-tiba bisa aktif dan berhasil meluluhkan Shin Ho. Karena ciuman mereka, media pun beranggapan Song Yao berpacaran dengan Shin Ho atau juga Ji Chengcuan KW. 放开我！你看我不一样了是吧？ Kemudian saat keluar dari aula konferensi pers, Song Yao baru sadar kalau Shin Ho telah terpikat sama matanya. Meski aneh karena sebelumnya tidak bisa dipikat, namun sekarang Shin Ho telah terpikat. Hal ini pun dia manfaatkan untuk mencari tahu identitas asli Shin Ho yang dia kenal sebagai Ji Chengcuan. Dan dia meski udah terpikat, Shin Ho masih bisa mengontrolnya, sehingga dia pun tidak ngasih tahu identitas aslinya yang merupakan Shin Ho, bukan Ji Chengcuan. Di sisi itu, Jing Hui mendapat info dari orangnya kalau wanita sebelumnya yang dicium oleh Ji Chengcuan atau Shin Ho bernama Song Yao. Dan dari foto yang ada, Jing Hui sadar kalau Song Yao merupakan orang yang disuruhnya buat mendapatkan kalung stempel sebelumnya. Sementara itu, Song Yao, Suang-Suang, dan Si Jun berniat menjual barang-barang mereka untuk mengganti uang kliennya atau juga Jing Hui karena misi mereka sebelumnya telah gagal. Di sini juga Suang-Suang telah mendapatkan info identitas Ji Chengcuan yang aslinya bernama Shin Ho dan dia menyamar jadi Ji Chengcuan demi bisa masuk ke dalam grup Chengdian. Namun alasannya masih belum jelas. Tapi dulu Shin Ho memang tinggal di Pulau Yuzhou juga. Namun saat beranjak remaja hingga dewasa, dia tinggal di luar negeri dan beberapa bulan balik ke Tiongkok lagi. Di sisi lain, Shin Ho di vilanya sangat terpikat melihat foto Song Yao, namun dia coba menghindarinya. Hal ini juga disadari Ling Ren dan Nan Xuan. Ternyata Shin Ho juga sudah menyiapkan cek berisi 1 juta yuan buat Song Yao yang sebelumnya telah ia ambil kalung miliknya. Dia menyuruh Nan Xuan mengantarkannya pada Song Yao. Sementara itu, Song Yao sedang bertemu Jing Hui, orang yang menyuruhnya mengambil kalung stempel sebelumnya. Meski misi sebelumnya gagal, Jing Hui justru tidak meminta uangnya dikembalikan dan justru mengajak Song Yao kembali bekerja sama, di mana Song Yao disuruh mengawasi gerak-gerik Shin Ho dan melapor kepadanya. Hal ini tentu demi kekuasaannya yang menyangkut di grup Chengdian ini. Song Yao pun akan memikirkannya dulu dengan teman-temannya. Saat lagi berpikir di rumah, tiba-tiba Nan Xuan menemuinya dengan ngasih cek 1 juta yuan dari Shin Ho untuk menebus kalung stempel yang udah diambilnya. Song Yao yang berpendirian tentu tidak sudi menerima cek ini. Justru dia langsung ngebawa ceknya keluar dan menemui Shin Ho yang bersembunyi di dalam mobil. Shin Ho yang sudah terpikat sama mata Song Yao pun terus menghindar berkontak mata dengan Song Yao supaya dirinya bisa mengendalikan diri. Setelah mengembalikan ceknya, Song Yao pun balik ke dalam rumah. Dia juga langsung bilang sama Suang-Suang dan Si Jun perihal kontrak kesepakatan kerjasama dengan Jing Hui untuk mengawasi gerak-gerik Shin Ho. Song Yao yakin hal ini bisa dia lakukan dengan mudah karena Shin Ho atau Ji Chengcuan KW sudah terpikat sama dirinya. Keesokan harinya di kantor, Shin Ho sadar kalau Song Yao pasti ada maksud lain karena belakangan ini dia selalu coba mendekatinya. Dan Shin Ho yakin kalau ada orang yang menyuruhnya juga. Untuk itu jugalah dia, Nan Xuan, dan Ling Ren pun mulai buat strategi untuk membongkar kedok Song Yao yang coba-coba mendekatinya. Di rapat dengan Dewan Direksi Grup Chengdian, Shin Ho yang nyamar jadi Ji Chengcuan dikasih tahu kalau dia mau masuk jadi direksi inti Grup Chengdian, dirinya harus mendapat persetujuan 2/3 Dewan Direksi yang lain. Yang hal ini tentu harus dia lakukan dengan kerja kerasnya dalam mengembangkan bisnis Grup Chengdian, misalnya dengan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yang ternama dan lain sebagainya. Dan ya, Shin Ho pun berencana bekerja sama dengan kenalannya yang juga punya perusahaan besar di luar negeri dan bergerak di bidang yang sama, supaya dirinya bisa jadi direksi inti Grup Chengdian. Song Yao sendiri terus mengirimi Shin Ho pap supaya dirinya bisa lebih dekat dengan Shin Ho. Namun Shin Ho menghindarinya supaya tidak terpikat lagi, yang mana dia pun nyuruh Nan Xuan membalas pap Song Yao ini. Tapi bukannya membalas, Nan Xuan justru menghapus kontak Song Yao, sehingga Song Yao pun tidak dapat mengiriminya pesan lagi. Shin Ho sadar kalau Song Yao memiliki kemampuan memikat lawan jenis, sehingga bisa tergila-gila padanya. Dia pun coba mencari cara agar terlepas dari Song Yao yang sudah memikatnya. Saat lagi berpikir, tiba-tiba Song Yao mendatanginya dan gedor-gedor pintu vilanya yang tentu ngebuatnya kaget.
Nan Xuan dan Ling Ren pergi membiarkan mereka berduaan, yang mana di sini Song Yao meminta kembali kontak WeChat Xin Hao karena sebelumnya telah dihapus Nan Xuan. Setelah selesai marah-marah dan menambahkan kontak WeChat-nya, Song Yao dan Xin Hao pun lalu pergi jalan-jalan. Song Yao di sini berniat menyadap HP Xin Hao supaya aktivitasnya bisa diketahui dari jarak jauh dengan menyambungkan kontak WeChat-nya sebagai pasangan. Mereka bermain-main layaknya pasangan yang lagi kencan dan mereka benar-benar menikmatinya. Tentu karena mereka yang sudah saling menyukai namun belum sadar saja. Di sisi itu diketahui kalau aset yang dimiliki Ji Chengchuan yang ada di grup Chang Tian telah ditransfer ke rekening Xin Hao. Namun Xin Hao malah mentransfernya ke rekening Ling Ren untuk disimpannya supaya lebih aman. Kembali ke Xin Hao atau Ji Chengchuan KW dan Song Yao yang lagi nonton bioskop. Momen ini Song Yao manfaatkan untuk meminjam HP Xin Hao buat dirinya tautkan kontak WeChat Xin Hao dengan miliknya supaya dia tahu aktivitas yang dilakukan oleh Xin Hao ke depannya. Singkatnya saat udah pulang di vilanya, Xin Hao dikasih tahu Ling Ren kalau kontak WeChat di HP-nya sudah tidak aman karena tertaut dengan HP Song Yao. Beruntung Ling Ren sudah membelikan HP baru, dengan ini Song Yao tidak akan bisa membaca aktivitas Xin Hao. Tapi karena celah ini jugalah Xin Hao and the gang berencana menjebak Song Yao supaya masuk ke dalam perangkap mereka. Dengan begini mereka bisa memastikan kalau Song Yao memang disuruh orang untuk mengawasinya. Xin Hao sadar kalau orang yang menyuruh Song Yao pasti salah satu petinggi di grup Chang Tian. Keesokan harinya Song Yao dibantu Suang-Suang dan Si Jun masak makanan buat dikasih ke Xin Hao di kantornya. Dengan inilah Song Yao bisa menyelinap ke kantor Xin Hao atau Ji Chengchuan KW untuk mendapatkan info tentang apa yang bakal dilakukannya selanjutnya. Saat sudah berada di perusahaan grup Chang Tian, Song Yao dapat masuk dengan mudah karena adminnya yang mengenal Song Yao kekasih Ji Chengchuan seperti yang dikabarkan oleh media. Sesampainya di kantor Chengchuan KW atau Xin Hao, dia pun ngasih makanan buatannya. Ya meski gosong demi menghormati Song Yao, Xin Hao pun memakannya. Setelah selesai makan, Xin Hao pergi keluar untuk bertemu seseorang, yang padahal ini adalah pancingan supaya Song Yao masuk ke dalam perangkapnya. Dan benar saja Song Yao diam-diam menggorek-gorek meja kerja Xin Hao dan memfoto berkas-berkas penting untuk dikasih ke orang yang menyuruhnya yang tidak lain ialah Jing Hui. Tanpa sadar Xin Hao dan Nan Xuan melihatnya dari CCTV tersembunyi, yang akhirnya mereka pun tahu kalau Song Yao memang disuruh orang untuk jadi informan. Malam harinya Xin Hao masih berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Song Yao, sehingga saat bertemu pun sikapnya biasa-biasa saja. Di sini Xin Hao ngasih tahu Song Yao kalau besok dirinya bakal pergi ke bandara, yang mana ini juga salah satu jebakannya, karena Song Yao pasti bakal ngasih tahu Jing Hui perihal dirinya yang bakal pergi ke bandara. Dan pasti mereka berpikir Xin Hao atau Chengchuan KW ini bakal pergi ke luar negeri, padahal mah tidak. Dan benar saja keesokan harinya setelah tahu Chengchuan pergi ke bandara dan uang asetnya ditransfer ke rekening yang lain, Ji Honglin, Jing Hui, dan salah satu orang ini langsung bergegas menyusul ke bandara. Di sisi itu Song Yao yang takut kalau Xin Hao kena masalah gegara ulahnya ngasih tahu semua informasi pada Jing Hui sebelumnya, dia pun langsung pergi juga ke bandara untuk menjelaskannya. Sesampainya di bandara, Ji Honglin dan Jing Hui dibuat kaget karena ternyata Chengchuan atau Xin Hao tidaklah pergi ke luar negeri, melainkan menemui kliennya bernama Joseph yang bakal diajak bekerja sama dengan grup Chang Tian-nya supaya dirinya bisa jadi direksi inti grup Chang Tian dan resmi jadi manajer umum. Satu perangkap Xin Hao sudah selesai teratasi dengan memanfaatkan Song Yao sebelumnya. Dan untuk masalah uang asetnya yang berada di rekening orang lain, Xin Hao beralasan itu hanya untuk sementara biar aman, dan sekarang bakal di TF balik ke rekeningnya. Jing Hui dan Honglin pun tidak dapat hasil apa-apa, justru mereka malah malu karena salah paham sama Chengchuan atau Xin Hao ini. Saat mau balik, Xin Hao bertemu Song Yao yang baru sampai. Song Yao awalnya khawatir Xin Hao dalam bahaya, namun setelah tahu kalau Xin Hao selama ini memanfaatkannya, dia pun jadi kesal. Apalagi Xin Hao yang juga bilang kalau dirinya berpura-pura menyukai Song Yao belakangan ini, karena semata-mata ini untuk memanfaatkannya. Hal ini tentu ngebuat Song Yao benar-benar tidak menyangka, apalagi kerjasamanya dengan orang yang menyuruhnya menyelidiki aktivitas Xin Hao juga sudah diketahui oleh Xin Hao, sehingga ngebuatnya kalah telak kali ini. 你不也一直在演戏吗？柜子里拍到的文件是假的。
Kemudian saat mau pulang, Song Yeo dikasih tahu Suang-Suang kalau surat kontrak kerjasama mereka dengan Jing Hui telah diambil Nan Xuan. Tentu ini atas suruhan Shin Ho. Dengan adanya surat kontrak Song Yeo, sekarang Shin Ho punya kelemahan Song Yeo. Diperlihatkan Hong Lin dan Shin Ho atau Ji Cheng Chuan KW yang bertemu dengan Lao Liang dan anaknya Liang Jingyi. Diketahui kalau Hong Lin berniat menjodohkan Cheng Chuan dengan Jingyi supaya bisnisnya dengan Lao Liang bisa berkembang pesat lagi. Dan hal ini disadari oleh Shin Ho atau Cheng Chuan KW. Shin Ho juga baru tahu kalau ternyata Liang Jingyi ialah teman masa kecil almarhum sahabatnya Cheng Chuan asli. Dan kalau sampai dirinya dekat dengan Liang Jingyi, rencananya bakal terganggu karena bisa saja identitasnya terungkap. Sehingga dia pun menolak niat perjodohan yang dilakukan oleh Hong Lin ayahnya ini. Bahkan sebagai alasannya dia bilang dirinya udah nikah sama Song Yeo, yang tentu ini cuma nakal-nakalannya saja. Tapi sepertinya untuk lebih meyakinkan Hong Lin atas ucapannya, Shin Ho pun langsung mengajak Song Yeo pergi ke KUA membuat buku nikah. Karena diancam Shin Ho menggunakan surat kontraknya, mau nggak mau Song Yeo pun nurut dan mereka pun buat buku nikah. Dan dengan ini mereka secara resmi telah tercatat sebagai suami istri. 谢谢。对吧，老婆？ Sesampainya di rumah, Suang-Suang dan Si Jun cukup kaget mengetahui Song Yeo dipaksa nikah sama Shin Ho. Namun mereka juga tidak dapat berbuat banyak karena Shin Ho memiliki kartu as mereka atau juga surat kontrak mereka dengan Jing Hui. Keesokan harinya, Song Yeo pun merancang rencana bersama Suang-Suang dan Si Jun untuk menjebak Shin Ho supaya mereka bisa mendapatkan surat kontraknya kembali. Mereka memilih tempat yang jauh dari pusat kota supaya Shin Ho tersiksa nantinya. Shin Ho sudah sadar akan Song Yeo yang pasti akan berniat licik padanya, sehingga dia pun pergi ke lokasi yang dikirim Song Yeo bersama Ling Ren dan Nan Xuan. Saat sudah berada di titik lokasi, Nan Xuan berdiri paling depan yang tiba-tiba dia ditarik masuk oleh Song Yeo and the gang, yang mengira ini ialah Shin Ho. Shin Ho dan Ling Ren sendiri yang berada di luar masuk ke dalam lewat jalan yang lain. Setelah mendapatkan surat yang ada di kantong Nan Xuan, Song Yeo and the gang kaget. Ternyata mereka nangkap orang yang salah karena Shin Ho aman-aman saja bersama dengan Ling Ren. Suang-Suang yang mengira surat yang ada di kantong Nan Xuan ialah surat kontrak mereka jadi langsung merusaknya. Yang padahal itu bukanlah surat kontrak mereka karena surat kontraknya disimpan sama Shin Ho. Kekacauan pun terjadi, di mana Suang-Suang meladeni Nan Xuan. Si Jun bersama Ling Ren pergi karena si Jun yang udah jatuh hati sama Ling Ren. Sementara dua MC kita ya begitulah, kayak kucing-kucingan biasa, yang ujung-ujungnya tentu saling baper, namun gengsi ngungkapinnya. Apalagi mereka yang sering bersih tegang dan terlibat masalah. Misi Song Yeo and the gang merebut surat kontraknya yang berada di tangan Shin Ho gagal dan justru memperkeruh keadaan setelah rencananya ini kacau. 大哥，来来，事出紧急， Keesokan harinya, Song Yeo menemui Shin Ho di vilanya. Tentu kedatangannya untuk merayu Shin Ho dengan kemampuan mata manisnya supaya Shin Ho ngasih surat kontraknya. Namun meski Shin Ho awalnya terpikat, Shin Ho terus menghindarinya sehingga dia pun tidak tergoda dan menurut sama permintaan Song Yeo yang memintanya ngasih surat kontraknya. Di sisi lain, nampak Chen Yakin yang ngobrol sama Hong Lin untuk mengajak Liang Jingyi, Shin Ho dan istrinya Song Yeo makan bersama di rumahnya ini. Hal ini akan dimanfaatkan Chen Yakin untuk mendekatkan anaknya Cheng An dengan Liang Jingyi, mengingat Jingyi kan pasti tidak akan suka melihat Shin Ho bersama Song Yeo karena cemburu. Malam harinya Shin Ho nyamperin Song Yeo di kediamannya untuk ikut ke acara dinner bersama keluarga Ji-nya. Setelah Song Yeo selesai ganti baju, mereka pun langsung berangkat. Singkatnya saat sudah berada di rumah keluarga Ji, dinner pun berlangsung. Awalnya dinner berjalan dengan baik, bahkan Song Yeo dan Shin Ho memperlihatkan kemesraan mereka yang tentu cuma pura-pura. Namun Liang Jingyi yang melihatnya cemburu. Dia tentu tidak menyukai Song Yeo yang menurutnya merebut pujaan hatinya Shin Ho. Setelahnya Shin Ho ngobrol sama bapaknya, tepatnya Bapak Cheng Chuan ya, identitas yang dipakai Shin Ho sekarang. Hong Lin tahu kalau Shin Ho dan Song Yeo tidak tinggal serumah, padahal kan mereka sudah menikah. Dia menyuruh Shin Ho agar tinggal bersama Song Yeo, karena kalau hal ini diketahui oleh media, grup Cheng Tian juga bisa terkena masalah. Sementara itu Song Yeo diperingati Jing Hui agar bekerja sesuai kontrak mereka.
Namun karena kesal dengan ucapan Jing Hui, Song Yao pun tidak peduli lagi dengan kerja sama mereka dan bakal mengembalikan uang Jing Hui yang udah membayarnya. Setelahnya Song Yao juga diultimatum Jing Yi agar bercerai dengan Xin Hao karena dia yang menyukai Xin Hao atau Cheng Chuan KW. Namun tentu Song Yao tidaklah mau menuruti omongannya dan lalu dia pun balik pergi bareng Xin Hao. 我可告诉你啊，我宋瑶人穷志不穷。 Saat berada di tengah jalan, Song Yao kembali bertengkar dengan Xin Hao, yang akhirnya Song Yao pun memutuskan pulang jalan kaki saja. Xin Hao pun pergi, yang tanpa mereka sadari, Liang Jingyi melihatnya dari jauh dan mulai mencari informasi perihal pernikahan mereka. Di tempat lain, Seng Silin yang udah jatuh hati sama Song Yao juga tahu keberadaan Song Yao dari titik lokasi HP-nya, yang lalu dia pun langsung pergi ke sana untuk menemuinya. Singkat cerita, Seng Silin berhasil bertemu Song Yao di halte bus. Dia tentu terus menggoda Song Yao agar jatuh hati sama dirinya. Karena Song Yao yang gak nyaman ngeladenin Seng Silin, dia pun lalu buru-buru pergi naik bus, yang tanpa sadar HP-nya ketinggalan. Xin Hao yang belum pergi jauh khawatir sama Song Yao dan lalu menelponnya. Dia kaget karena yang mengangkat teleponnya bukanlah Song Yao, tapi Seng Silin, yang lalu dia pun langsung menemuinya. Di sini Xin Hao mengambil HP Song Yao dari tangan Seng Silin dan lalu pergi menuju rumah Song Yao. Sesampainya di rumah Song Yao, dia pun ngasih HP-nya. 我们现在是合法夫妇。 我叫你色胆包天，我告诉你， Kemudian saat mau tidur, Xin Hao kepikiran dengan omongan Ji Honglin yang menyuruhnya tinggal serumah dengan Song Yao. Yang setelah berpikir matang, akhirnya dia memutuskan memanggil tukang dekor sekalian membeli perlengkapan buat kamar Song Yao nantinya. Keesokan harinya, Song Yao berpamitan sama Si Jun dan Suang Suang karena mulai hari ini dirinya bakal tinggal di rumah atau villa Xin Hao, mengingat dirinya dan Xin Hao yang udah menikah. Ya, meski cuma pura-pura, tapi secara hukum mereka sudah tercatat sebagai suami istri. Sebelum ke villa, Xin Hao mengajak Song Yao belanja keperluan rumah dulu, yang setelah selesai belanja dan bermain-main, mereka pun balik ke villa. Saat baru istirahat, Song Yao dikasih tahu Suang Suang agar tidak lupa menemukan kontrak mereka dengan Jing Hui dari tangan Xin Hao. Dan ya, tepat pada malam harinya, Song Yao pun mulai mencari-cari surat kontrak miliknya di ruang kerja Xin Hao. Tiba-tiba Xin Hao datang dan mempergokinya. Tak sampai sini saja, Song Yao lalu kembali mencarinya di berbagai tempat yang sering Xin Hao tempati di dalam villanya ini. Namun setelah mencari-cari cukup lama, Song Yao tetap tidak menemukan surat kontraknya dengan Jing Hui. Dan akhirnya dia baru sadar kalau yang belum dicek hanya ruang bawah tanah dan mungkin surat kontraknya ada di sana. Di sisi itu, Xin Hao sedang berada di ruang bawah tanah. Biasa dia kalau lagi ada banyak pikiran selalu ke ruang bawah tanah ini buat menenangkan pikiran. Dan ya, saat Song Yao mau mendobrak pintu digital ruangan ini, Xin Hao muncul yang kembali membuat Song Yao malu sendiri karena ketahuan sama Xin Hao. 你怎么在这儿？ 我 Keesokan harinya setelah Xin Hao berangkat kerja, ternyata Song Yao sudah memanggil dua sahabatnya ini yang bakal membantunya untuk membuka pintu ruang bawah tanah. Namun saat sandi pintunya berhasil diketahui oleh Si Jun, tiba-tiba ada alarm yang ini terikat dengan HP Xin Hao. Sehingga Xin Hao pun tahu dan langsung putar balik. Mengetahui Xin Hao yang balik lagi, mereka pun panik dan lalu Suang Suang dan Si Jun pergi lewat pintu belakang agar tidak ketahuan tanpa membenarkan dulu sisa kabel pintunya. Dan sesaat kemudian setelah Xin Hao balik, dia mendapati banyaknya asap di ruang bawah tanah yang ternyata disebabkan oleh kabel yang sebelumnya ditinggal Si Jun dan membakar keset. Meski udah berhasil Xin Hao padamkan, tapi hal ini membuat trauma Xin Hao kembali. Xin Hao terkena serangan panik dan lemas seketika. Song Yao yang melihat kondisinya panik dan khawatir, dia coba menenangkan Xin Hao pakai obat penenangnya yang ada di sini. Singkatnya, sampai malam mereka tidur di sofa. Xin Hao bangun duluan. Xin Hao sadar meski Song Yao menyebalkan, tapi dia juga peduli dengan dirinya. Terbukti dengan Song Yao yang tidak pergi meninggalkannya saat sebelumnya sekarat. Song Yao yang juga baru bangun lalu ngobrol sama Xin Hao. Xin Hao ngasih tahu kalau dulu saat lagi main petak umpet bareng Ji Cheng Chuan asli di rumahnya, Xin Hao bersembunyi di dalam lemari.
Dan saat itulah tiba-tiba api membakar rumah Ji Cheng Chuan yang menewaskan Cheng Chuan asli dan ibunya Lin Su. Shin Ho yang menyaksikan semua peristiwa itu jadi membuatnya trauma saat melihat api. Keesokan harinya Shin Ho dan Song Yeon menyepakati kontrak pernikahan mereka, di mana mereka akan resmi jadi suami istri selama 1 tahun demi memperlancar rencana Shin Ho di grup Cheng Tian. 1 tahun ini juga jadi durasi kontrak pernikahan mereka. Song Yeon dan Shin Ho masing-masing melarang satu sama lain jatuh cinta dalam kontrak ini. 来，吃早餐。 Di sisi itu, si Jun yang udah menyukai Ling Ren mengajaknya untuk melihat pameran lukis, dan dia Ling Ren mau untuk datang. Kemudian saat sudah berada di acara pameran lukis, mereka pun melihat-lihat sambil ngobrol tentang lukisan. Nampak PDKT-an si Jun cukup berhasil, dan Ling Ren welcome-welcome saja seakan udah buka hati buat si Jun. Sementara itu, Shin Ho atau Ji Cheng Chuan KW bersama Song Yeon menyambut kedatangan Joseph dan istrinya, mengingat Joseph kan calon partner bisnis Shin Ho ya, untuk memperkuat dirinya supaya bisa jadi direksi inti grup Cheng Tian. Song Yeon mempersembahkan beberapa pertunjukan seni khas Tiongkok, dan hal ini disukai oleh Joseph dan istrinya. Meski begitu, Shin Ho marah ke Song Yeon karena dia berpikir Song Yeon mempersembahkan semua sambutan ini untuk menggagalkan rencana kerjasamanya dengan Joseph. Yang tiba-tiba tanpa sengaja Shin Ho menarik tangan Song Yeon yang membuat penutup kepalanya terjatuh. Mata manis Song Yeon pun aktif tepat saat Joseph menatapnya beberapa detik. Tentu hal ini ngebuat Joseph tertarik sama Song Yeon karena udah terpikat oleh matanya. Shin Ho yang sadar akan hal ini menenangkan Song Yeon. Dia bakal mengesampingkan urusannya dengan Joseph demi Song Yeon aman darinya. Karena lelaki seperti Joseph biasanya kalau suka sama orang bisa langsung berbuat yang enggak-enggak. Shin Ho lalu ngomongin hal ini sama Ling Ren dan Nan Suan. Dia menyuruh Ling Ren mencari kandidat lain untuk bekerja sama dengan mereka, supaya Shin Ho bisa jadi direksi inti grup Cheng Tian. Tentu dengan ini Shin Ho tidak akan lagi melanjutkan kerjasamanya dengan Joseph si lelaki bejat. Song Yeon yang mengetahui hal ini merasa tidak enak sama Shin Ho, karena demi dirinya Shin Ho rela memutus kerjasamanya dengan Joseph. Yang lalu keesokan harinya Song Yeon pun balik ke rumah lamanya. Dia merundingkan soal Joseph dengan Suang-Suang dan Si Jun. Song Yeon berniat membantu Shin Ho agar kerjasamanya dengan Joseph tetap berlanjut dengan mengancam Joseph pakai aib-aib yang Suang-Suang dapat dari berbagai media online. Keesokan harinya misi Song Yeon and the Gang pun dimulai, yang tanpa mereka sadari Shin Ho and tim juga ada meeting dengan klien barunya di tempat yang sama. Di sisi Shin Ho meeting dengan Park Seng, Song Yeon juga udah berada di kamar hotel Joseph. Dia mengancam Joseph pakai barang bukti dia selingkuh dari istrinya agar Joseph mau melanjutkan kerjasamanya dengan Shin Ho. Bukannya takut, Joseph justru semakin menggila. Dia mengancing pintu kamarnya dan berniat memperkaos Song Yeon. Di saat yang sama si Jun yang ada di sini diketahui sama Ling Ren dan yang lainnya, yang akhirnya mereka pun tahu kalau Song Yeon berada di hotel ini. Kembali ke Song Yeon yang mau diperkaos Joseph tidak tinggal diam. Dia pergi lewat balkon kamar Joseph ke kamar sebelahnya untuk kabur. Hal ini dilihat Shin Ho dan yang lainnya dari bawah, yang tentu Shin Ho pun langsung pergi menyusul Song Yeon yang lagi ketakutan. Dan saat sudah bertemu Song Yeon, Shin Ho pun langsung memeluknya dengan erat. Singkatnya saat udah di villa, Song Yeon bilang kalau dirinya ingin membantu Shin Ho, tapi malah jadi seperti ini. Shin Ho malah marah dan dia bilang tidak butuh bantuannya. Song Yeon yang kesal lalu bertingkah kayak bocah dengan membatasi daerah masing-masing di dalam villa ini, di mana masing-masing dari mereka tidak boleh melewati garis pembatas ini. Malam harinya Shin Ho makan barbekyuan yang hal ini ngebuat Song Yeon ngiler, namun karena gengsi dan tidak bisa keluar lewat pintu depan, dia pun pesan makanannya diantar ke balkon kamarnya dengan cara ditarik dari bawah pakai tali. Tapi karena sulit makanannya pun jatuh. Shin Ho yang melihat hal ini cuman ketawa saja. Saat sudah mau tidur, Shin Ho yang kedinginan karena suhu ruangan pun akhirnya menerobos dan merusak pembatasnya untuk mematikan suhunya. Hal ini tidak bisa dicegah Song Yeon yang mana justru dia salting saat digoda Shin Ho. Keesokan harinya demi bisa bayar biaya kompensasi ke Shin Ho dan dirinya bisa terlepas dari kontrak pernikahan dengan Shin Ho, Song Yeon diam-diam menerima kerjaan dari Sang Selin. Namun tentu kerjaan dari Sang Selin hanyalah untuk menemaninya sehari-hari, yang hal ini ngebuat Song Yeon marah. Namun saat mau pergi tiba-tiba ada mobil yang mau menyerempet, beruntung Sang Selin menyelamatkannya. Liang Jingyi yang melihatnya langsung memfoto dan menguploadnya ke internet.
Hal ini pun ngebuat media sosial heboh mengingat Song Yeol diketahui jadi istri Shin Ho. Mereka pada mengira Song Yeol selingkuh. Beruntung Shin Ho yang cepat tahu berita ini langsung pergi meninggalkan rapat dan membantu Song Yeol dari cecaran media yang ingin meliputnya. 婚礼正在计划当中。 Setelahnya Shin Ho dan Song Yeol pun balik ke villa. Song Yeol benar-benar merasa bersalah sama Shin Ho karena gegara berita yang tidak benar itu ngebuat kerjaan Shin Ho terganggu. Dan karena itulah untuk meyakinkan publik Shin Ho dan Song Yeol pun bakal melangsungkan resepsi pernikahan. Shin Ho lalu menyuruh Nan Suwang dan Ling Ren mempersiapkan semuanya. Dia juga menyuruh Ling Ren memperingati Jing Yi karena dia sadar Jing Yi lah yang udah mengupload foto Song Yeol saat ditolong Seng Silin. Dan iya, benar saja Ling Ren langsung memperingati Jing Yi agar tidak lagi mengganggu urusan Song Yeol dan Shin Ho. Ling Ren juga ngasih undangan resepsi buat Jing Yi, namun sepertinya Jing Yi tidaklah jera dan pasti tetap akan merusuhi rumah tangga Shin Ho dan Song Yeol karena dia yang memang sudah cinta mati sama Shin Ho. Sepertinya diketahui kalau Ling Ren sebenarnya juga menyukai Shin Ho dan dia patah hati tentunya mengetahui Shin Ho bakal mengadakan resepsi resmi dengan Song Yeol. Dia pun meluapkan kegalauannya ini dengan mabuk sendirian. Setelah barnya udah mau tutup karena mabuk, Ling Ren tidak bisa pulang sendiri sehingga dia pun meminta tolong ke Si Jun. Si Jun langsung datang dan membantu Ling Ren ke mobilnya. Ling Ren meminta Si Jun mengantarnya ke rumah, namun karena tidak dikasih tahu alamat rumahnya dan Ling Ren juga tertidur, Si Jun pun bingung dan akhirnya bermalam di mobil sembari menjaga Ling Ren. 但是我不知道你家在哪儿。 谢谢。今天的日出我就挺喜欢。 Kemudian diperlihatkan Song Yeol dan Shin Ho yang mencoba pakaian mereka buat resepsi. Sementara itu di tempat acara Nan Suwan lah yang bertugas mengatur meja para tamu undangan nantinya. Karena malas, Nan Suwan pun menyuruh suang-suang yang juga ada di sini untuk menggantikannya mengatur meja dan dekor-dekor tambahan para tamu. Dan ternyata suang-suang yang pintar ini dapat dengan mudah menyelesaikan tugasnya ini. Nan Suwang yang melihatnya tentu dibuat kagum karena suang-suang yang cepat dan rapi dalam menyelesaikan sesuatu. Keesokan harinya sebelum pergi ke acara resepsi, Song Yeol berpamitan sama ibunya yang masih terbaring di rumah sakit. Setelahnya di acara resepsi para tamu undangan mulai berdatangan. Tentu acara ini dihadiri bos-bos besar yang juga bekerja sama dengan grup Cheng Tian. Mengingat Shin Ho atau Ji Cheng Chuan KW ini merupakan anak dari bos grup Cheng Tian, Ji Honglin. Liang Jingyi juga datang ke acara ini yang tentu dia tidaklah akan tinggal diam, di mana Jingyi diam-diam mengganti file yang bakal ditampilkan nanti saat acara resepsi berlangsung. Singkatnya, acara resepsi Song Yeol dan Shin Ho atau Ji Cheng Chuan KW pun berlangsung. Awalnya resepsi berlangsung dengan lancar dan sangat romantis. Namun tiba-tiba di tengah acara resepsi mereka terjeda gegara ulah Jingyi sebelumnya yang menukar file video kemesraan mereka dengan video yang lain. Beruntung hal ini tidak menimbulkan masalah yang serius. Yang lalu Song Yeol pun memainkan satu lagu buat hadiah untuk Shin Ho. Kemudian saat sesi tukar cincin berlangsung, tiba-tiba Si Jun ngasih tahu ke Song Yeol kalau ibunya dalam kondisi kritis. Yang hal ini pun ngebuat Song Yeol panik dan langsung pergi ke rumah sakit, meninggalkan acara resepsi yang masih belum selesai. Shin Ho ternyata juga ikut menyusul Song Yeol ke rumah sakit. Kata dokter, kondisi ibu Song Yeol benar-benar drop dan sudah kritis. Akan bahaya kalau tidak cepat-cepat ditindaklanjuti. Shin Ho yang tidak tega melihat Song Yeol sedih lalu menelpon kenalannya Profesor Lee agar mengobati ibunya Song Yeol. Dan kemudian memakai helikopter, Profesor Lee pun sampai di rumah sakit ini. Dia dan beberapa dokter bedah lain langsung melakukan operasi pada ibu Song Yeol. Setelahnya, alhamdulillah kata Profesor Lee, ibu Song Yeol tidak lagi kritis. Namun masalah dia bisa sadar dari komanya atau tidak itu tergantung tekadnya. Untuk sekarang kondisinya udah baik-baik aja. Profesor Lee ini sudah kenal lama dengan Shin Ho, bahkan tahu juga identitasnya dan semua kenangan masa lalu. Dia berpesan agar Shin Ho hati-hati dalam melancarkan rencananya menyamar jadi Ji Cheng Chuan ini. Setelah Profesor Lee balik, Shin Ho dikasih data ibunya Song Yeol sama Ling Ren, yang mana kejadian ibunya Song Yeol ini ditabrak mobil 15 tahun lalu, bebarengan dengan kejadian terbakarnya rumah Ji Cheng Chuan asli di Pulau Yuzhou di hari yang sama bahkan.
Shin Ho curiga ini ada kaitannya sehingga menyuruh Ling Ren mencari tahu. Singkatnya saat Song Yeol udah balik ke villa, dia begitu kaget melihat berita di internet yang menyudutkan suaminya Ji Cheng Chuan KW atau Shin Ho karena gegara Song Yeol yang waktu resepsi tiba-tiba pergi. Hal ini pun ngebuat Song Yeol kesal sekaligus juga merasa tidak enak sama Shin Ho karena gegara dirinya Shin Ho jadi bulan-bulanan warganet. Di sisi lain, Shin Ho juga dimarahi Jing Hui dan Hong Lin mengingat gegara acara resepsi pernikahannya yang kacau saham grup Cheng Tian menurun 5%. Sehingga mengalami kerugian. Shin Ho pun akhirnya naik pitam. Dia berani bertaruh di mana Shin Ho akan coba mendapatkan kerjasama adu tender dengan perusahaan lain untuk mendapatkan resor Yue. Jika kerjasamanya sukses, Shin Ho atau Ji Cheng Chuan KW ini akan masuk ke jajaran direksi inti grup Cheng Tian. Namun kalau gagal, dia akan keluar sendiri dari grup Cheng Tian. Kembali ke Song Yeol demi menebus kesalahannya pada Shin Ho, dia pun live klarifikasi agar warganet tidak lagi menyalahkan Shin Ho atas apa yang terjadi saat acara resepsi. Shin Ho yang pulang melihatnya, dia cukup terharu melihat Song Yeol membelanya sampai seperti ini. Dan ya, benih-benih cinta di antara mereka pun mulai tumbuh. Singkat cerita, diperlihatkan Song Yeol yang bertemu dengan Jing Yi, di mana Jing Yi awalnya menyuruh Song Yeol bercerai dengan Shin Ho dengan imbalan 5 juta yuan. Namun Song Yeol tidak kalah cerdik. Dia ngasih cek 10 juta yuan 2 kali lipat lebih besar dari Jing Yi agar Jing Yi malu dan tidak lagi merusuhi hubungannya dengan Shin Ho. Jing Yi yang kesal pun lalu pergi, yang ternyata Shin Ho dari tadi berada di sini dan menyaksikan Song Yeol mempermalukan Jing Yi, si cewek yang sangat ingin merebutnya dari Song Yeol. Di sisi lain, Sang Silin yang sangat ingin lebih dekat dengan Song Yeol, wanita idamannya mendekati dua sahabatnya dulu, di mana Sang Silin ngasih barang-barang yang disukai mereka berdua, mulai dari Suang-Suang yang dikasih kejutan artis idolanya dan Si Jun yang dikasih paket PC lengkap tercanggih dan terbaik saat ini. Yang hal ini Sang Silin lakukan supaya mereka berdua mau membantunya membuat rusuh hubungan Song Yeol dan Shin Ho kalau bisa sampai mereka berpisah, supaya Song Yeol bisa ia nikahi nantinya. Kembali ke Song Yeol dan Shin Ho yang sekarang hubungannya mulai membaik, Song Yeol juga mengganti kompor api di villa dengan yang listrik supaya trauma Shin Ho pada api tidak lagi membayangi. Mereka lalu masak bareng dengan sangat harmonis layaknya pasutri baru. Kemudian sebelum makan, Song Yeol berterima kasih sama Shin Ho yang membantunya dengan begitu banyak saat ibunya dalam kondisi kritis. Tiba-tiba di tengah obrolan Suang-Suang menelpon menyuruhnya untuk cepat datang ke rumah, yang mana ternyata ini cuma akal-akalan Sang Silin, Si Jun dan Suang-Suang ya, agar kemesraan Song Yeol dan Shin Ho terjeda, karena harus datang ke rumah untuk memperbaiki keran air yang bocor ini. 我一定会从你手上把它抢回来。当一个米虫之外还会干嘛？ 好，我知道了。 Saat Shin Ho lagi memperbaiki kerannya, Song Yeol tanpa sengaja melihat chat di HP Shin Ho dari Ling Ren yang mengatakan penyelidikan perihal dirinya. Hal ini pun ngebuat Song Yeol salah paham mengira Shin Ho masih mencari tahu latar belakangnya. Padahal kan Shin Ho tidaklah begitu ya. Dia cuma lagi mencari tahu peristiwa saat ibu Song Yeol ketabrak 15 tahun lalu. Setelah berada di villanya, Shin Ho dikasih lihat Ling Ren, supir yang menabrak ibu Song Yeol yang mana ada tanda di tangannya. Dan tanda itu sama persis dengan orang yang juga dulu berada di rumah Ji Cheng Chuan asli 15 tahun lalu saat kebakaran. Dan mungkin dialah orang yang sama yang membunuh Ji Cheng Chuan asli dan ibunya Lin Su serta menabrak ibunya Song Yeol. Di sisi lain, Sang Silin bilang ke kakaknya kalau dirinya pengen kerja juga supaya bisa dianggap bekerja keras untuk menyaingi Shin Ho. Sang Siki yang senang mendengar adiknya ini mau bekerja akhirnya ngasih pekerjaan buatnya untuk mengurus resor Yue. Sementara itu diketahui Shin Ho akan dibantu 3 orang untuk membuat proposal pengajuan kerjasama dengan resor Yue, di mana 3 orang ini kiriman khusus dari Ji Honglin, ayah dari Ji Cheng Chuan yang sekarang identitasnya Shin Ho pakai. Kemudian Cheng Chuan KW atau Shin Ho bertemu dengan bos-bos besar Tiongkok yang di sini juga ada Jing Yi dan pemilik resor Yue ya. Kalau nggak salah dia bernama Pak Wang. Shin Ho awalnya baik-baik saja tanpa kendala ngobrol dengan mereka. Namun saat Jing Hui dan Jing Yi mulai membicarakan perihal kenangan masa lalu Ji Cheng Chuan, dia agak kelabakan karena kan dia tidak mengalaminya. Beruntung Song Yeol cepat datang setelah dikasih tahu Ling Ren dan berhasil membantu Shin Ho terlepas dari tuduhan Jing Hui dan yang lainnya yang meragukan kalau Shin Ho adalah Ji Cheng Chuan asli. Keesokan harinya Shin Ho ditemani Song Yeol dan Nan Suan pergi ke resor Yue untuk mengeceknya, supaya proposal yang dibuat nanti untuk pengajuan kerjasama bisa membuat pemilik resor ini tertarik dan mau bekerja sama dengannya.
Namun siapa sangka baru juga sampai mereka dibuat kaget karena di sini ada Sang Silin bersama Si Jun dan Suang Suang yang sudah bekerja sama. Kemudian saat Song Yo pergi bareng Si Jun dan Suang Suang untuk ngobrol dan lihat-lihat resor, Shin Hao dan Sang Silin dibantu salah satu pegawai resor keliling ke bagian-bagian inti resor Yue ini. Dari sini nampak jelas kalau Sang Silin sengaja mempersulit Shin Hao dengan selalu berbeda pendapat mengenai tempat-tempat yang mereka lihat. Yang lalu saat berada di tempat panjat tebing, Sang Silin pun menantang Shin Hao berduel. Siapa yang manjat paling tinggi, dialah yang menang. Sang Silin berjanji tidak akan mengganggu Shin Hao lagi kalau dirinya kalah. Hal ini pun tentu disepakati Shin Hao, apalagi ada Song Yo yang melihatnya. Tentu dia gengsi kalau sampai kalah dari Sang Silin di hadapan orang yang sudah mulai ia sukai, Song Yo. 哎，小心！拜拜。 Setelah ketegangan berakhir, Shin Hao berhasil menang dari Sang Silin karena dia yang posisinya lebih tinggi. Namun hal ini tidak disukai Song Yo karena cuma demi bisa menang dari Sang Silin, Shin Hao sampai mempertaruhkan keselamatannya tadi. Yang lalu setelah berhasil ditenangkan, Song Yo pun bilang kalau dirinya sempat membaca pesan Ling Ren pada Shin Hao yang mengatakan kalau Shin Hao lagi menyelidikinya. Shin Hao pun akhirnya menjelaskan kesalahpahaman Song Yo ini. Shin Hao menceritakan semua perihal dirinya yang dulu berada di dalam rumah Si Cheng Chuan asli saat terbakar yang membuat Si Cheng Chuan asli dan Lin Su meninggal. Dan hari itu 15 tahun lalu secara kebetulan juga ibu Song Yo ditabrak oleh orang yang ciri-cirinya sama dengan orang yang dicurigai Shin Hao jadi dalang terbunuhnya Cheng Chuan dan Lin Su. Sehingga Shin Hao menyuruh Ling Ren mencari tahu siapa sebenarnya orang yang memiliki tanda tersebut yang dicurigai Shin Hao. Namun hal ini sengaja Shin Hao sembunyikan dari Song Yo karena dia yakin otak dari semua peristiwa pada 15 tahun lalu itu adalah petinggi di grup Cheng Tian dan akan sangat berbahaya kalau sampai Song Yo ikut terlibat. Kemudian diperlihatkan Shin Hao Nan Suan, Ling Ren, manajer Kang dan dua bawahannya rapat untuk membuat proposal pengajuan kerjasama ke resor Yue. Yang setelah rapatnya selesai mereka pun pada pulang. Ling Ren dan Nan Suang ditugaskan ngeprint file proposalnya, yang mana tanpa mereka sadari, sudah ada orang yang sengaja mengcopy file proposalnya pakai flash disk di belakang printer. Dan tentu ini akan berbahaya kalau bocor ke perusahaan lain. Dan ya, ternyata ini ulah Jing Hui yang menyuruh orang untuk menjadi informan sebagai pembocor rahasia Ji Cheng Chuan atau Shin Hao. Keesokan harinya ternyata proposal Shin Hao telah bocor. Tentu ini disebar oleh Jing Hui ya. Bahkan keluarga Seng juga mendapat proposal Shin Hao tersebut yang tentu ngebuat mereka kaget karena ternyata di grup Cheng Tian ada persaingan tersendiri. Sang Silin yang aslinya baik ini ngasih tahu perihal bocornya proposal ke Shin Hao yang tentu Shin Hao atau Ji Cheng Chuan KW ini kaget. Dia tidak menyangka ada satu orang di timnya yang jadi mata-mata dari orang yang tidak menyukainya. Yang saat berada di rumah, Shin Hao pun memikirkan cara bersama Ling Ren dan Nan Suan untuk mengungkap siapa mata-mata dalam tim mereka. Tiba-tiba Song Yo yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka nimbrung. Song Yo punya cara untuk membantu mereka, namun mereka semua juga harus ikut terlibat dalam caranya. Yang tentu akan memakai cara sandiwara memancing mata-matanya agar keluar sendiri. Si Jun dan Suang Suang juga akan bergabung dengan mereka untuk membantu. Yang sekarang tim mencari mata-mata di tim Shin Hao yang udah membocorkan seluruh informasinya telah terbentuk dan rencana pun mulai dilakukan. Setelah step pertama selesai, mereka yang awalnya mencurigai beberapa orang tidak jadi curiga karena tidak adanya bukti. Sekarang mereka akan mulai mencarinya dengan step kedua atau puncak dari rencana Song Yo yang hal ini akan banyak melibatkan sandiwara antara hubungan rumah tangganya dengan Shin Hao untuk memancing si mata-mata menampakkan diri. Pertama, Shin Hao dibantu Nan Suang dan Ling Ren naruh alat pelacak sinyal di kantor tim mereka, yang hal ini akan membuat seluruh pegawai tidak dapat semena-mena lagi, dan kalau ada yang mengirim data perusahaan ke orang lain pasti akan ketahuan. Dengan ini mata-mata pasti bakal khawatir karena dirinya sudah sulit cari cara untuk mengirim informasinya ke Jing Hui. Malam harinya Shin Hao dan Song Yo berlatih akting untuk melancarkan rencana besar mereka dengan bersandiwara mulai besok di depan publik. Dengan begini mereka yakin mata-mata pasti akan muncul karena masuk ke perangkap mereka dengan salah satu dari mereka yang pura-pura percaya pada mata-mata itu nantinya. 怎么了？ 他重新爱上你。
Sandiwara dua sejoli ini pun dimulai saat Shin Hao yang bertemu Liang Jingyi untuk mencari informasi perihal orang yang pernah menyuruhnya mengganggu Song Yao. Shin Hao pura-pura marah ke Song Yao dan dia menceritakannya pada Jingyi, yang hal ini tentu membuat Jingyi merasa kasihan sama Shin Hao. Song Yao dan rekan-rekan yang lain ikut mengamati lewat kamera yang udah terpasang. Dan akhirnya Shin Hao pun berhasil dapat info dari Jingyi setelah dia pura-pura sedih, di mana Jingyi ngasih tahu kalau dirinya dapat info mengenai Song Yao dan Shin Hao dari orang grup Cheng Tian. Namun dia tidak ngasih tahu siapa orangnya. Tiba-tiba ada Sang Silin yang datang mengacau. Dia ngira Shin Hao menduakan Song Yao. Beruntung Song Yao cepat datang dan ngebawa Shin Hao pergi dari sini, supaya Sang Silin tidak ikut campur lagi dalam rencana mereka. Kericuhan yang tadi terjadi di resto antara Song Yao dan Shin Hao atau Ji Cheng Chuan KW ternyata ada yang merekamnya, sehingga tersebar ke seluruh karyawan grup Cheng Tian, terutama divisi tim Shin Hao. Dan ini memang sengaja Shin Hao dan Song Yao lakukan agar pelaku informan tim Shin Hao mau menampakkan dirinya. Song Yao pun menunggu datangnya si informan atau mata-mata seorang diri dan terus diawasi dari jauh oleh Shin Hao dan yang lainnya. Yang kemudian Song Yao disamperin oleh manajer Kang. Untuk memastikan dugaannya kalau manajer Kang memang beneran mata-mata atau bukan, Song Yao curhat semua perihal rumah tangganya dengan Shin Hao yang berantakan dan selalu bertengkar. Tentu ini cuma pura-pura ya, untuk memancing manajer Kang agar percaya ke Song Yao, karena Song Yao yang bilang udah benci sama Shin Hao. Dan diketahui ternyata memang benar manajer Kang adalah mata-mata suruhan dari Jing Hui. Manajer Kang akan mulai mendekati Song Yao agar Song Yao berada di bawah kendalinya. Dengan begitu dirinya bisa dapat semua informasi mengenai apa saja yang dilakukan oleh Shin Hao. Keesokan harinya untuk lebih meyakinkan semua orang, terutama manajer Kang, Song Yao mendatangi Shin Hao di kantornya dan ngamuk-ngamuk minta cerai. Sandiwara mereka benar-benar perfect, sehingga ngebuat orang-orang yang nguping semakin yakin kalau Song Yao dan Shin Hao bakal bercerai. Sandiwara berlanjut di mana Song Yao lalu pergi ke toilet untuk pura-pura meredakan amarahnya. Dan lagi-lagi manajer Kang yang udah masuk ke perangkapnya datang nyamperin dan coba menenangkan Song Yao. Song Yao gunakan momen ini untuk meminta manajer Kang ngasih aplikasi pemantau atau pelacak padanya agar dirinya bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh Shin Hao saat berada di rumah. Yang tentu manajer Kang pun ngasih karena ini juga termasuk rencananya agar dirinya dapat info mengenai Shin Hao dan proposal barunya. Singkat cerita saat sudah balik, Song Yao and the gang langsung ngasih penyadap di alat pelacak yang dikasih manajer Kang sebelumnya. Tentu ini dilakukan oleh Si Jun yang profesional dalam bidang ini. Setelahnya manajer Kang ngasih lihat proposal penawaran resor Yue buatan Ji Cheng Chuan atau Shin Hao ke Jing Hui yang telah ia dapat dari alat pelacak, yang mana memang ini sengaja Cheng Chuan atau Shin Hao lakukan agar bukti-bukti mengenai manajer Kang adalah mata-mata lengkap. Keesokan harinya tender pengajuan kerjasama pada resor Yue pun dimulai. 挺成天集团进行竞标。 Kemudian saat Shin Hao dan tim mau ngajuin proposalnya, tiba-tiba Ling Ren menelpon ngasih tahu sesuatu yang hal ini ngebuat Shin Hao tidak jadi pakai proposal terbaiknya, melainkan pakai proposal yang udah bocor supaya tidak di ACC pengajuan kerjasamanya. Dan yang keterima kerjasama dengan resor Yue bukanlah grup Cheng Tian, melainkan perusahaan sebelah. Seluruh direksi inti grup Cheng Tian termasuk juga Ji Honglin tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Ji Cheng Chuan atau Shin Hao, sehingga mereka pun menyepakati pemberhentian Shin Hao jadi manajer umum sesuai taruhan yang dibuat sebelumnya. Kabar grup Cheng Tian tidak lolos dalam kerjasama dengan resor Yue didengar oleh media. Hal ini ngebuat semua media ingin meminta penjelasan Shin Hao. Beruntung Song Yao datang tepat waktu dan lalu mereka pun cepat pergi dari kejaran media. Di sini Song Yao dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Shin Hao, terutama perihal dia yang tidak lagi tertarik dengan resor Yue karena sebelum rapat pengajuan Ling Ren ngasih tahu kalau resor Yue letaknya bakal tidak strategis lagi dan nantinya tanah di sana bakal murah. Sehingga kalau grup Cheng Tian investasi di sana akan rugi miliaran yuan. Setelahnya, baik Song Yao maupun Shin Hao bilang ke masing-masing sahabatnya perihal mereka yang sudah menyukai satu sama lain, namun mereka tidak bilang langsung. Mungkin masih malu-malu ya. Shin Hao coba cari cara untuk mengungkapkan perasaannya pada Song Yao, tentu dia minta bantuan Ling Ren dan An Suan agar mengaturnya. Keesokan harinya, Shin Hao bertemu dengan Ji Honglin dan Jing Hui. Ji Honglin berterima kasih pada Shin Hao atau yang dikenalnya sebagai Ji Cheng Chuan atau anaknya ini, karena Shin Hao yang udah menyelamatkan grup Cheng Tian dari kerugian resor Yue. Dan dengan ini juga jabatan manajer umum masih dipegang Shin Hao. Dia tidak jadi dipecat, bahkan Shin Hao akan dibantu langsung Ji Honglin untuk masuk ke jajaran direksi inti grup Cheng Tian secara resmi. Shin Hao lalu ngasih tahu Ji Honglin perihal mata-mata yang mencuri informasi proposal miliknya waktu itu, yang tidak lain ialah manajer Kang.
Namun untuk orang yang menyuruh manajer Kang Shin Ho belum mengetahuinya. Tidak ingin dicurigai, Jing Hui langsung mengerahkan divisi keamanan untuk mencari manajer Kang. Bebarengan dengan Jing Hui yang lagi nyari manajer Kang, ternyata manajer Kang diam-diam nguping dan lalu pergi dari perusahaan ini untuk bersembunyi. Malam harinya, Shin Ho telah selesai menyiapkan semua untuk dirinya mengungkapkan perasaannya sama Song Yeo. Yang kemudian saat Song Yeo lagi jalan ke arah lokasi Shin Ho, tiba-tiba ada seseorang yang menyetrumnya hingga tidak sadarkan diri. Shin Ho yang mendapatkan pesan dari orang yang menculik Song Yeo langsung pergi mencarinya, yang tiba-tiba Shin Ho juga ikut disetrum oleh orang yang sama. Nan Suan dan Ling Ren yang udah tahu Song Yeo dan Shin Ho diculik langsung ngasih tahu Ji Hong Lin. Dan tiba-tiba Ji Hong Lin ada yang nelpon, yang tidak lain itu adalah orang yang menculik Song Yeo dan Shin Ho atau Ji Cheng Chuan KW. Dan ternyata orang tersebut ialah manajer Kang. Tiba-tiba setelah nelpon Ji Hong Lin, manajer Kang dibantai oleh orang lain yang mungkin dia salah satu dalang di balik penculikan ini. Diperlihatkan Shin Ho dan Song Yeo yang terkurung di sebuah kontainer jauh dari pusat kota. Sementara itu Ji Hong Lin, Nan Suan, dan Ling Ren baru tahu kalau manajer Kang telah dibunuh. Dan sekarang keberadaan Shin Ho serta Song Yeo tidak ada yang tahu. Dan tentu mereka bakal mencarinya sendiri. Nan Suan, Ling Ren, Si Jun, dan Suang Suang mulai mencari tahu detail mengenai Shin Ho dan Song Yeo yang diculik. Siapa tahu ada petunjuk keberadaan mereka. Mereka sadar kalau mobil yang menculik Shin Ho dan Song Yeo terekam kamera CCTV saat lewat. Sehingga mereka pun berbagi tugas mencari tahu tempat penyewaan mobil Grand Max tersebut di berbagai showroom dan tempat penyewaan mobil. Keesokan harinya, Song Yeo dan Shin Ho terus menggedor-gedor dinding kontainer, meminta bantuan barangkali ada orang yang lewat. Namun percuma saja karena dermaga ini sangatlah luas dan sedikit adanya aktivitas orang lalu lalang. Mereka yang berteriak terus ngebuatnya lemas, apalagi mereka juga yang belum makan dan minum. Sampai pada akhirnya malam pun kembali, Song Yeo dan Shin Ho belum berhasil diketahui keberadaannya. Namun tunggu, karena keesokan harinya setelah mencari di berbagai tempat, Si Jun dan kawan-kawan berhasil menemukan mobil yang mereka yakini sebelumnya menculik Song Yeo dan Shin Ho. Dengan keahliannya, Si Jun berhasil melacak rute perjalanan yang sebelumnya mobil ini lalui, dan akhirnya mereka sadar kalau mobil ini sebelumnya berhenti cukup lama di dermaga, dan pasti Shin Ho dan Song Yeo dikurung di sana. Singkatnya, mereka pun telah sampai di dermaga. Mereka kaget karena dermaganya sangatlah luas. Beruntung tiba-tiba polisi Shang Xilin dan geng motornya datang untuk membantu mereka mencari keberadaan Shin Ho dan Song Yeo. Shang Xilin menyuruh teman-temannya mencari kontainer yang ada Shin Ho dan Song Yeo-nya secara teliti. Namun tetap saja karena dermaga ini sangat luas, mereka belum menemukannya. Pihak kepolisian menerbangkan drone, siapa tahu ada petunjuk. Sementara itu Shin Ho yang baru sadar hampir frustasi menunggu bala bantuan di dalam kontainer ini. Namun pada akhirnya dia pun nekat ngasih tanda keberadaannya, memanfaatkan kaca jam tangannya untuk membuat api di jasnya. Meski hal ini membuat traumanya kembali menghantui, tapi dengan kode asap yang keluar dari kontainernya ini, ngebuat Shang Xilin dan kepolisian sadar akan keberadaannya dan lalu langsung pergi ke arah kontainernya. Ternyata di sini juga ada si penculik yang mau membantai Shin Ho dan Song Yeo, namun hal ini tidak jadi ia lakukan karena Shang Xilin dan rombongan yang keburu datang. Song Yeo dan Shin Ho pun berhasil diselamatkan. Diperlihatkan Shin Ho dan Song Yeo yang berada di rumah sakit untuk pemulihan diri. Shang Xilin juga menjenguknya, tentu Shang Xilin salah satu orang yang menjadi penyelamat mereka. Karena adanya Ji Hong Lin yang datang juga, Shang Xilin dan Song Yeo pun pergi meninggalkan Ji Hong Lin dan Shin Ho bicara empat mata. Ji Hong Lin bilang kalau dirinya bakal secepatnya meresmikan jabatan Shin Ho atau Ji Cheng Chuan di grup Cheng Tian, yang sebelumnya cuma manajer umum mulai sekarang bakal jadi juga direksi inti grup Cheng Tian. Di sisi itu Song Yeo ngasih tahu Shang Xilin perihal alasannya bisa membuat Shang Xilin terpikat. Namun meski begitu karena udah nyaman bersama Song Yeo dan kawan-kawannya, Shang Xilin tetap akan menjadi temannya. Singkatnya diperlihatkan Jing Hui yang dikasih tahu seseorang perihal Shin Ho atau Ji Cheng Chuan yang mengalami gangguan stres pasca trauma yang serius saat melihat api. Hal ini karena dia yang waktu kecil mengalami peristiwa kebakaran. Sementara itu Shin Ho dan Ling Ren masih bakal mencari dalang yang udah membunuh manajer Kang sekaligus juga menculiknya. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena masalah ini tidaklah sederhana. Mengingat dalang dari semua ini, Shin Ho yakini ada hubungannya dengan kejadian 15 tahun lalu saat Cheng Chuan dan Lin Su terbunuh dalam peristiwa kebakaran.
Kemudian Shin Ho atau Ji Chang Chuan dan Song Yeo menghadiri acara grup Chang Tian bersama Ji Honglin dan Dewan Direksi inti grup Chang Tian lainnya. Sebagai lambang acara dimulai, Ji Honglin dan Shin Ho ditugaskan untuk menyalakan api bersama. Melihat api tentu ngebuat trauma Shin Ho kembali mencuat. Dan hal inilah teror ringan yang dilakukan oleh Jing Hui ya. Beruntung istri tercintanya Song Yeo langsung membantunya menyalakan api ini. Sehingga trauma Shin Ho tidak disadari direksi inti grup Chang Tian lainnya. 别怕， Setelah selesai acaranya, Shin Ho dan Song Yeo pun balik ke villa. Song Yeo benar-benar baik dan selalu menemani Shin Ho agar bisa tenang lagi. Keesokan harinya setelah diumumkan secara resmi Shin Ho yang jadi direksi inti grup Chang Tian, dia lalu ngasih bonus buat Ling Ren dan Nan Xuan yang selalu membantunya. Mereka lalu rapat di mana untuk mengetahui lebih detail mengenai siapa pemilik kancing manset. Yang Shin Ho curigai si pemilik kancing manset itu adalah dalang dari semua kejadian yang menimpanya, yang mana berkas-berkas kepemilikan kancing manset grup Chang Tian berada di ruangan arsip. Sebelum masuk ke ruangan arsip, Shin Ho diperiksa dan tidak boleh membawa barang-barang elektronik apapun. Bahkan Shin Ho masuk ke ruangan arsip cuma bersama kepala ruangan arsip saja, sementara Nan Xuan tidak boleh masuk dan menunggunya di luar. Saat sudah masuk ke ruangan arsip, Shin Ho mencari-cari berkas kepemilikan kancing manset, yang setelah mencarinya, dia pun akhirnya menemukan berkas kepemilikan kancing mansetnya. Dari berkas tertulis jelas serta gambarnya kalau pemilik kancing yang dimiliki Shin Ho dari 15 tahun lalu yang dia dapat saat kejadian kebakaran rumah Ji Chang Chuan ialah milik dari Ji Honglin atau juga ayah dari Chang Chuan, identitas yang sekarang dia pakai. Meski udah tahu jelas kepemilikan kancing manset tersebut, Shin Ho harus memastikannya dulu apakah benar Ji Honglin adalah dalang kejadian 15 tahun lalu atau bukan. Kemudian diperlihatkan Song Yeo yang coba membantu Shin Ho agar tidak terlalu takut lagi saat melihat api dengan memperlihatkan kembang api di hadapan Shin Ho. Meski belum sepenuhnya trauma Shin Ho hilang, setidaknya bisa meringankan trauma yang dideritanya selama ini. Keesokan harinya Song Yeo yang lagi di rumah sakit lagi merapikan ruangan ibunya dibuat kaget sekaligus senang karena ibunya yang udah sadar dari komanya selama 15 tahun ini. Dia pun lalu mengajak teman-temannya begitu juga dengan Shin Ho suaminya untuk menjenguk sang ibunda. Setelah tahu anaknya ini telah menikah dengan Shin Ho atau yang dikenalnya Ji Chang Chuan, ibu Song Yeo atau Song Xiaoxia tidak kaget. Dia justru senang anaknya yang dari kecil menderita ini bisa hidup baik-baik saja sampai sekarang. 是瑶瑶的丈夫， 你是壮壮吗？ 我一定好好照顾她。 我就你要 Udah ya mesra-mesraannya. Lanjut. Saat Song Yeo menemui ibunya di rumah sakit, Song Yeo menanyakan perihal ibunya yang 15 tahun lalu mengalami kecelakaan. Hari itu saat Xiaoxia lagi bekerja di rumah Ji Chang Chuan jadi ART, dia yang lagi masak tiba-tiba kompornya rusak. Yang lalu dia pun bersih-bersih dulu sebelum tukang kompornya datang. Tiba-tiba ayah Ji Chang Chuan atau juga Ji Honglin datang menemui Lin Su, ibunya Chang Chuan atau istri pertama Ji Honglin. Karena adanya perdebatan suami istri, Xiaoxia pun lalu pulang lebih cepat. Yang tidak lama dari situ Xiaoxia mengalami kecelakaan lalu lintas ditabrak oleh seseorang. Song Yeo lalu ngasih tahu Shin Ho atau Ji Chang Chuan perihal ibunya yang memang dulu kecelakaan di hari yang sama dengan terjadinya kebakaran rumah Ji Chang Chuan. Kemudian di malam tahun baru Ji Chang Chuan atau Shin Ho bersama Song Yeo menginap semalam di rumah Ji Honglin atau juga rumah lama Chang Chuan asli di kota ini. Ji Honglin menunjukkan kamar Chang Chuan yang selama ini selalu dia rawat, bahkan barang-barangnya selalu disimpan di sini tanpa kurang satupun. Hal ini dia lakukan untuk mengobati rasa rindunya sama anak dan istrinya Lin Su. Hal ini pun ngebuat Shin Ho bingung apakah benar Ji Honglin adalah dalang pembunuhan Chang Chuan dan Lin Su atau bukan. Karena Honglin yang terlihat memang benar-benar mencintai Lin Su dan Chang Chuan. Namun dia juga masih berkeyakinan kalau Honglin memang dalangnya. Keesokan harinya Honglin dikasih tahu sekretarisnya Pak Zhao kalau ibunya Song Yeo dirawat di rumah sakit. Tentu Ji Honglin kenal dengan ibunya Song Yeo yang dulu jadi ART istri dan anaknya. Namun tanpa sadar hal ini juga diketahui Jing Hui yang sepertinya akan bertindak sesuatu. Di sisi itu nampak Song Yeo dan Shin Ho yang lagi nonton,
Yang ternyata di sini juga ada Si Jun dan Ling Ren yang mau nonton juga. Si Jun awalnya malu mengekspos hubungannya dengan Ling Ren yang sekarang udah resmi berpacaran. Namun setelah diyakinkan Ling Ren, dia pun berani mempublikasikan hubungan mereka ke teman-temannya. Kemudian diperlihatkan saat Hong Lin dan Pak So mau menemui Ibu Song Yeol atau Xiu Xia. Tiba-tiba ada orang yang nelpon yang ngebuatnya tidak jadi menemui Xiu Xia dan pergi dari rumah sakit. Sementara itu Shin Ho yang berada di kantor dikasih tahu Ling Ren perihal orang yang diduga kuat jadi pelaku pembunuhan Lin Su dan Ji Cheng Chuan serta orang yang menculik Shin Ho dan Song Yeol sebelumnya. Dan ya, saat dilihat detail orangnya, Shin Ho yakin dialah pelaku pembunuhan Ji Cheng Chuan dan ibunya Lin Su karena ada tanda di tangannya. Dan tiba-tiba Shin Ho langsung kepikiran dengan Song Yeol karena dia yakin orang ini pasti akan berbuat jahat kepada Song Yeol. Dia pun langsung pergi ke rumah sakit karena Song Yeol yang ada di sana bersama ibunya. Dan benar saja orang tadi sudah berada di rumah sakit. Dia nyamar jadi pegawai rumah sakit dan saat di ruangan Xiu Xia dia langsung membiusnya beserta Song Yeol yang ada di sini. Tak hanya itu saja karena kemudian orang ini dengan nekat langsung membakar ruangan ini. Sontak asap yang keluar dari ruangan Xiu Xia ini membuat orang yang berada di rumah sakit terkejut. Begitu juga dengan Shin Ho yang baru datang. Pihak rumah sakit juga langsung garcep memanggil pemadam kebakaran. Shin Ho yang melihat api ngebuat traumanya kembali, namun dia coba melawan demi bisa menyelamatkan kekasih beserta ibunya. Dan ya, akhirnya setelah cukup berbahaya, Shin Ho berhasil mengamankan Song Yeol dan ibunya. Namun mereka semua lalu tidak sadarkan diri bebarengan dengan pemadam kebakaran yang datang. Dalam keadaan tak sadarkan diri ini, Shin Ho teringat akan masa lalunya, yang mana ternyata Shin Ho bukanlah Shin Ho, melainkan Ji Cheng Chuan asli. Ji Cheng Chuan selama ini mengaku dirinya sebagai Shin Ho karena dari dulu dia yang selalu dekat dengan Shin Ho. Dia juga melihat Shin Ho yang dulu dibunuh oleh orang bersama ibunya. Hal ini ngebuat Ji Cheng Chuan mengalami trauma yang sangat dalam, sehingga ngebuatnya lupa akan jati dirinya dan menganggap dirinya sebagai orang lain atau Shin Ho. Dan semua yang pernah diceritakan olehnya tentang masa lalu adalah kebalikannya, karena Ji Cheng Chuan yang selamat dalam peristiwa kebakaran 15 tahun lalu, dan justru ibunya Lin Su serta temannya Shin Ho yang wafat dalam peristiwa tersebut. Dan kancing manset yang dia miliki sebenarnya memang milik dari Ji Hong Lin atau ayah kandungnya, yang sempat ia tarik tangannya saat meninggalkan rumahnya sebelum kebakaran terjadi. Tapi siapa sangka Shin Ho dan Lin Su dibunuh dulu oleh orang sebelum orang tersebut membakar rumahnya pakai cara kebocoran gas. Setelah kebakaran, Ji Cheng Chuan diadopsi oleh Shin Tian, ayah dari Shin Ho. Karena dia yang kasihan sama Cheng Chuan, dia juga tidak mengungkap identitas asli Ji Cheng Chuan yang bukanlah Shin Ho sampai akhir hayatnya. Dan baru sekaranglah Ji Cheng Chuan sadar kalau dirinya bukanlah Shin Ho, melainkan Ji Cheng Chuan asli. Diketahui akibat kebakaran di ruangan ibunya, mata Song Yeol mengalami luka. Namun hal ini tidaklah serius dan cuma perlu diobati saja. Shin Ho yang udah sadar juga lalu ngasih tahu Ling Ren dan Nan Xuan perihal dirinya yang aslinya adalah Ji Cheng Chuan, bukan Shin Ho. Mereka tentu kaget, namun inilah kenyataannya. Cheng Chuan sadar kalau orang yang sudah berbuat jahat selama ini dalam hidupnya adalah orang yang sama. Tapi orang ini juga pasti ada yang menyuruh. Ji Cheng Chuan masih berprasangka kalau yang menyuruh orang ini ialah ayah kandungnya Ji Hong Lin. Kemudian diperlihatkan Ji Cheng Chuan yang ziarah ke makam ibunya Lin Su, Shin Ho dan paman Shin Tian. Yang tak lama kemudian Ji Hong Lin juga datang ziarah. Setelah berdoa, Hong Lin ngasih tahu anaknya ini kalau sebenarnya dulu dia mengajak Lin Su rujuk. Namun Lin Su yang udah tersakiti hatinya tidak mau rujuk dengannya lagi. Omongan Ji Hong Lin seakan menyiratkan kalau dia tidak tahu menahu perihal kebakaran dulu. Dan dia yakin itu hanya kecelakaan semata, tanpa tahu kalau ada yang sengaja melakukannya. Di sisi lain di rumah sakit mata Song Yeol berhasil sembuh. Tiba-tiba ada adik Cheng Chuan atau juga Ji Cheng An yang menjenguknya. Song Yeol yang bertatapan dengannya merasa bingung kenapa Ji Cheng An tidak terpikat dengannya. Dia coba melakukannya lagi dan memang benar Ji Cheng An tidak terpikat dengan dirinya, seakan kelebihan pada matanya telah hilang setelah kebakaran beberapa hari lalu. Keesokan harinya saat Ji Hong Lin bersama Pak So mau berangkat ke kantor, Ji Hong Lin sadar akan adanya kamera penyadap di mobilnya. Bebarengan dengan hal ini, si pelaku pembunuhan Lin Su dan Shin Ho sudah bersiap dengan mobilnya, berniat membandai Ji Hong Lin. Dan ya, Ji Hong Lin dan Pak So pun tertabrak. Nampak di HP Ji Hong Lin sebelum kecelakaan dia mengirim pesan angka 3 ke Ji Cheng Chuan. Mungkin ini adalah petunjuk orang yang punya bukti-bukti siapa dalang dari semua ini.
Singkatnya, Ji Honglin sudah berada di rumah sakit untuk diobati, di mana kata dokter Lee, Ji Honglin terluka cukup parah, bahkan masih dalam kondisi kritis sekarang. Ji Honglin juga masih koma. Hal ini ngebuat Ji Changchuan bingung siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, karena dia sudah yakin Ji Honglin bukanlah dalangnya, melainkan ada orang lain yang pasti ingin berkuasa di grup Changtian. Diketahui kalau ternyata kecelakaan yang menimpa sebelumnya ngebuat Pak Zhou, sekretaris dari Ji Honglin, wafat. Dan karena pelakunya kabur atau juga tabrak lari, polisi masih menyelidikinya. Ji Changchuan dikasih lihat barang yang ditemukan polisi oleh Nan Xuan, yang tidak lain itu adalah alat penyadap yang ada di mobil Ji Honglin. Ji Changchuan juga akan mencari arti angka 3 yang dikirim ayahnya sebelum mengalami kecelakaan. Dia yakin angka 3 itu jawaban dari semua ini. Dan iya, ternyata memang benar, Ji Honglin bukanlah pelaku atau dalang dari semua pembunuhan dan ancaman yang menimpa Ji Changchuan selama ini. Yang mana dalang dari semua kejadian ini ialah Jing Hui yang membayar orang ini atau juga Siwu untuk melancarkan perintahnya selama ini, termasuk di dalamnya dia yang udah membunuh Lin Su dan Xin Hao asli, begitu juga yang hampir membunuh Ji Changchuan, Song Yao, Xiu Xia, dan Ji Honglin. Jing Hui melakukan semua ini tentu karena dia yang berambisi menguasai seluruh grup Changtian dengan menendang Ji Honglin dan Ji Changchuan. Di sisi lain, nampak Song Yao yang pergi ke Pulau Yuzhou, tepatnya rumah lama Ji Changchuan yang dulu terbakar, untuk membantu Ji Changchuan siapa tahu ada petunjuk mengenai kejadian 15 tahun lalu ini. Song Yao yang masuk ke dalam rumah lama Ji Changchuan ini, dia menemukan jam tangan milik Ji Changchuan sewaktu kecil yang ngebuatnya sadar kalau selama ini Ji Changchuan yang mengaku aslinya Xin Hao sebenarnya adalah Ji Changchuan asli. Dan itu semua terjadi karena Ji Changchuan yang mengalami trauma. Song Yao tahu kalau ini jam tangan Ji Changchuan karena dulu Ji Changchuan waktu kecil bilang itu pemberian dari adiknya. Sementara itu, Ji Changchuan menemui Jing Hui di perusahaan. Setelah beberapa saat ngobrol, akhirnya Changchuan sadar kalau Jing Hui lah dalang dibalik semua kejadian ini. Meski begitu, Ji Changchuan tidak dapat berbuat apa-apa karena Jing Hui yang mengancam seluruh orang terdekatnya termasuk Song Yao, yang akan dalam bahaya kalau Ji Changchuan tidak keluar secara resmi dari grup Changtian, dengan mengatakan di surat resignnya kalau dia tidak akan mengambil sepeser pun sahamnya di grup Changtian, alias dia keluar dari grup Changtian dengan sukarela. Kemudian saat berada di menara bermainnya, Song Yao dapat kabar dari Suang-Suang kalau Ji Changchuan telah resmi keluar dari grup Changtian. Song Yao lalu nelpon Ji Changchuan karena dia sadar Changchuan sedang ada masalah. Namun Ji Changchuan tidaklah mengangkat teleponnya. Song Yao panik dan buru-buru balik ke kota. Tapi di sisi itu saat dalam perjalanan, Ji Changchuan ternyata rem mobilnya blong yang ngebuatnya jatuh ke jurang dekat jalur menuju bandara. Setelahnya Ji Changchuan dinyatakan meninggal oleh kepolisian yang menangani kecelakaan Ji Changchuan. Song Yao, Ling Ren, Suang-Suang, Nan Xuan, dan Si Jun ziarah ke makam dari Ji Changchuan. Tentu mereka semua sedih mengetahui kenyataan ini, terutama Song Yao, istri dari Ji Changchuan. Karena tidak adanya Ji Changchuan yang udah wafat dan Ji Honglin yang berada di rumah sakit, Jing Hui dan para direksi pun mengangkat Ji Chang'an, adik Ji Changchuan, jadi presidir sementara. Meski begitu, Ji Chang'an mulai sadar kalau pamannya Jing Hui ini ada kaitannya dengan kecelakaan dari kakaknya Ji Changchuan sebelumnya. Singkatnya diperlihatkan Song Yao and the Gang yang bakal mulai bergerak mengungkap dalang atau orang jahat yang ada di grup Changtian. Mereka sadar kalau orang di balik semua ini adalah Jing Hui yang menyuruh pembunuh bayaran bernama Siwu. Namun keberadaan Siwu yang sulit dilacak ngebuat mereka kewalahan. Dan untuk mengetahui lokasi Siwu, mereka akan mencoba minta bantuan orang terdekat Jing Hui yang tidak lain ialah Ji Chang'an, adik Ji Changchuan. Meski diperkirakan sulit melobi Ji Chang'an, Song Yao tetap akan mencobanya. Keesokan harinya misi pun dimulai. Song Yao nyamar jadi surster agar bisa masuk ke ruangan Ji Honglin menemui Ji Chang'an yang ada di sini. Song Yao langsung tutup poin minta bantuan Ji Chang'an agar mau membantunya mengungkap kebenaran perihal kecelakaan yang menimpa Ji Changchuan dan Ji Honglin sebelumnya. Dan iya, tepat sebelum Jing Hui yang ada di sini masuk ke ruangan, Song Yao berhasil menyelinap keluar dari ruangan Ji Honglin sehingga tidak ketahuan. Yang mana diketahui kalau Ji Chang'an mau membantu Song Yao untuk menaruh alat pelacak pada Jing Hui. Setelah Ji Chang'an yang ditunjukkan jam tangan pemberiannya buat Ji Changchuan dulu yang selalu disimpan Ji Changchuan selama ini. Meski mereka cuma saudara tiri beda ibu, mereka saling menyayangi layaknya kakak adik pada umumnya.
Kemudian saat berada di perusahaan, Ji Chang'an nampak gugup sekali duduk di kursi presidir grup Changtian ini. Tepat di hadapan Jing Hui, Chang'an yang mau tanda tangan kontrak meminjam pulpen Jing Hui, yang mana momen ini Chang'an manfaatkan untuk mengganti pulpen Jing Hui dengan yang lain yang sama persis, namun sudah dikasih di dalamnya alat pelacak, agar pergerakan Jing Hui bisa diketahui oleh Song Yeo dan kawan-kawan. Keesokan harinya mereka melihat kalau Jing Hui pergi ke suatu tempat, dan tentu mereka pun langsung pergi menyusulnya, yang mana ternyata Jing Hui pergi ke apartemen dari Si Wu. Jing Hui ternyata sadar kalau ponakannya sudah berkomplot dengan Song Yeo dan yang lain untuk menargetkannya, sehingga dia pun menyuruh Si Wu kembali bergerak kalau bisa sampai mereka yang mengganggunya rata. Singkatnya, nampak Song Yeo dan kawan-kawan yang udah sampai di lokasi yang tertera di alat pelacaknya. Mereka masuk ke dalam apartemen ini untuk menuju kamar dari titik lokasi alat pelacak yang mereka curigai Jing Hui dan Si Wu ada di sana. 4 kawannya naik tangga sementara Song Yeo berniat naik lift, namun tiba-tiba, ya, liftnya hancur, yang ngebuat semua orang yang ada di sekitar kaget mendengar ledakan tadi. Dan tentu ini ulah dari Jing Hui dan Si Wu yang ternyata berada di apartemen sebelahnya. Itu artinya lokasi alat pelacak berada di tempat yang berbeda. Karena Jing Hui yang udah sadar dari awal kalau pulpen yang dikasih Ji Chang'an sebelumnya ada alat pelacaknya, sehingga dia pun sengaja memancing Song Yeo and the gang ke tempat yang salah agar bisa dirinya musnahkan. Meski berhasil mengecoh Song Yeo dan kawan-kawan, Jing Hui tetap gagal membunuh mereka karena Song Yeo yang berhasil selamat berkat bantuan dari Sang Silin yang berada di sini. Entahlah Sang Silin tahu keberadaan mereka di sini dari siapa, tapi sepertinya ada yang ngasih tahu. Kemudian Song Yeo yang sadar kalau Ji Chang'an sedang dalam bahaya langsung mengajak ketemuan, dan saat udah berada di sebuah mall untuk ketemuan, Song Yeo melihat Ji Chang'an yang hampir ditusuk oleh Si Wu yang ada di sini. Beruntung Ji Chang'an bisa menghindar dan hanya lecet sedikit saja. Si Wu juga dikejar security mall karena kabur. Sesaat kemudian Song Yeo melihat orang yang nampak seperti Ji Changchuan. Dia pun langsung mengejarnya karena orang tersebut yang berlari seakan tidak mau Song Yeo mengetahui keberadaannya. Dan iya, apakah orang tersebut Ji Changchuan? Lalu siapakah yang mati dalam kecelakaan sebelumnya kalau benar Changchuan masih hidup? Yang kemudian saat sudah balik ke rumah markas, Song Yeo and the gang menginterogasi Sang Silin karena mereka semua yakin Sang Silin tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Ji Changchuan. Karena diancam Song Yeo, Sang Silin pun akhirnya jujur. Dia ngasih tahu kalau memang Ji Changchuan masih hidup. Dia sekarang tinggal di sebuah tempat untuk menyembunyikan diri. Setelah dikasih tahu alamatnya, Song Yeo pun langsung bergegas pergi ke sana. Dan ia saat sudah berada di lokasi, Song Yeo pun akhirnya bertemu dengan suaminya Ji Changchuan yang ternyata masih hidup. Yang kemudian Song Yeo pun diajak Ji Changchuan ke rumah persembunyiannya. Ji Changchuan menceritakan semuanya, mulai dari saat dia yang diancam Jing Hui yang bakal melakukan sesuatu pada Song Yeo, sehingga dia pun memilih keluar dari grup Changtian demi Song Yeo tetap aman. Dan sebelum pergi dari perusahaan, Changchuan minta bantuan Sang Silin untuk bekerja sama dengan kepolisian buat memalsukan kematiannya. Mobil Changchuan sudah disabotase Jing Hui hingga remnya blong, namun Sang Silin sudah ada di belakangnya untuk menjemput Ji Changchuan. Di mana Ji Changchuan melompat dari mobil sebelum mobilnya terjatuh ke jurang, yang lalu Sang Silin pun datang membantunya dan ngebawanya pergi dari sini untuk bersembunyi. Dengan beginilah Ji Changchuan bisa dinyatakan wafat karena kepolisian yang udah bekerja sama dengannya untuk menangkap Jing Hui nanti kalau bukti-bukti kriminalnya udah terkumpul. Semua ini dilakukan Ji Changchuan demi melindungi Song Yeo, orang yang sangat ia cintai. Singkatnya diperlihatkan Ji Changchuan akan bertemu dengan orang yang diketahui memiliki bukti mengenai pembunuhan Lin Su dan Xin Hao 15 tahun lalu, di mana dia bakal dibantu Song Yeo dan teman-teman lainnya juga. Ji Changchuan tahu orang ini bukti kriminal Jing Hui dan Si Wu karena cat angka 3 dari ayahnya sebelum mengalami kecelakaan, yang mana angka 3 ini bukanlah angka, tapi sebuah nama atau huruf Cina, yang artinya Wan. Orang yang diyakini Ji Changchuan punya bukti pembunuhan yang dilakukan Jing Hui dan Si Wu. Setelah beberapa saat menunggu, Song Yeo dan Ji Changchuan melihat orang bernama Wan. Namun tiba-tiba barnya nyemburin kertas pesta, dan tiba-tiba juga di tengah kerumunan, Wan diculik oleh Si Wu. Ji Changchuan dan Song Yeo yang melihatnya langsung pergi mengejar. Diketahui saat sebelum kejadian Lin Su dan Xin Hao dibunuh, Wan berada di rumah tersebut untuk memperbaiki kompor gasnya yang rusak. Namun saat lagi memperbaiki kompor gas,
Wan melihat Siwoo dan Jinghui yang membantai Lin Su dan Shin Hao sebelum membakar rumahnya. Dia memvideo yang dilakukan mereka sebelum akhirnya dia pun berhasil kabur lewat pintu belakang. Kembali, Siwoo ngebawa Wan ke tepi tebing. Ji Changchuan dan Song Yeo yang juga menyusul langsung coba menahan Siwoo agar tidak nekat terjun dari tebing. Namun dia tidak menerima negosiasi yang dilakukan Ji Changchuan dan akhirnya bersama Wan, Siwoo pun terjun bunuh diri dari atas tebing. 所有的一切都是陈景辉支持你的，都是我干的。让人发现就说不清了。走。 Singkat cerita diperlihatkan Chang Xilin yang telah dapat rekaman CCTV bar sebelum Siwoo ngebawa Wan pergi. Dari rekaman tersebut nampak Siwoo yang ngasih bukti kriminal Jinghui dan dirinya ke Li Chen. Song Yeo pun langsung menelponnya, di mana Li Chen menyuruh Song Yeo pergi menemuinya besok tepat saat acara pengangkatan Jinghui jadi presidir grup Changtian. Keesokan harinya menjelma jadi asisten Chang Xilin, Song Yeo pun masuk ke grup Changtian. Saat sudah dimulai acaranya, Li Chen yang baru datang disabotase rutenya oleh Song Yeo dan kawan-kawan buat bisa bertemu dengan Song Yeo empat mata di ruangan sendiri. Changchuan yang ada di tempat persembunyian baru sadar Song Yeo ada di grup Changtian dan dalam bahaya sekarang. Akhirnya dia pun langsung bergegas pergi menyusulnya. Di sisi itu setelah bertemu Li Chen, Song Yeo langsung to the point meminta Li Chen ngasih video bukti Jinghui membunuh. Awalnya Li Chen menolak karena imbalan dari Jinghui lebih besar. Namun setelah Song Yeo berjanji bakal mempertemukannya dengan sang anak yang sekarang tinggal bersama mantan istrinya, akhirnya Li Chen pun luluh dan mau ngasih video bukti kejahatan Jinghui. Bebarengan dengan hal ini, Ji Changchuan mengacaukan acara pelantikan Jinghui jadi presidir dengan menyeretnya ke atap gedung. Ji Changchuan hampir kelewat batas dan mau membunuh Jinghui. Beruntung polisi cepat datang menangkap Jinghui setelah Song Yeo ngasih bukti kejahatan Jinghui. Game pun is over, bro. Song Yeo bahagia dengan Ji Changchuan atau Shin Hao KW, Ling Ren bersama Si Jun, dan Suang Suang bersama Nan Xuan. Sementara Chang Xilin masih jomblo. Novel Song Yeo ini pun ditutup dengan kebahagiaan hidup mereka semua setelah penjahatnya berhasil ditangkap polisi. Kembali ke dunia nyata, Song Yeo si penulis novel Guess Who I Am ini menerima banyak pujian dari penikmatnya. Begitu juga dengan haters yang ada. Namun secara keseluruhan menurut editor Liu, novel Song Yeo kali ini sangat memuaskan dan cocok melanjutkan kerjasama dengan perusahaan penerbit ini. Yang lalu editor Liu pun ngasih tahu Song Yeo kalau dia bakal dibantu editor baru yang cukup ahli dalam cerita seperti dalam novel Song Yeo ini dan pasti bakal sangat membantu ke depannya. Yang saat si editor masuk, dia langsung mengenalkan dirinya yang bernama Shin Hao. Wajahnya juga mirip Shin Hao ya, atau Ji Changchuan. 我的秦昊。